Apakah ini kota terlarang? Semuanya menyingkir. Jangan halangi jalanku. Sombong sekali dia. Dia itu Putri Menteri Pertahanan, tentu saja dia merasa sangat berharga. Kalau begitu, posisi selir agung kita, bukankah sudah pasti kalah? Itu belum tentu. Para nona sekalian, berbarislah dengan rapi. Di dalam istana ini tidak sama dengan di luar. Jika ada yang tidak mematuhi aturan dan menyinggung orang penting, berhati-hatilah dengan nyawa kalian. Baik. Aduh Tuan Pejabat, ingin pergi kemana terburu-buru begini? Jenderal Penakluk Utara Ling Shanhe telah berkhianat pada negara dan kini sudah dihukum. Putrinya melarikan diri dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya. Kami menerima perintah membawa lukisan ini untuk mencari orang tersebut. Aku benar-benar ingin melihat seperti apa wajah putri pengkhianat itu. Benar, mungkin saja kami bisa memberikan sedikit petunjuk. Baik. Kau. Kenapa kau melamun? Cepat lihat ini. Tidak menyangka di dunia ini ternyata masih ada wanita yang sangat buruk rupa seperti ini. Hah? Wanita gurun besar, sejak kecil bermain pedang dan tombak, tubuhnya besar dan kasar, sangat tidak sedap dipandang. Pelukis istana macam apa itu? Dia pasti penipu jalanan, kan? Memang cukup menyeramkan ya. Tapi nama putri dari narapidana ini terasa agak familiar. Ling Jujiu. Hei, siapa namamu tadi? Ling Jujiu. Tapi, itu karakter Jiu yang berarti selamanya. Namamu Ling Juju? Benar. Ayahku adalah Bupati Kabupaten Beishan yang bernama Ling Feng. Jika bukan sebagai putri Ling Feng, aku lebih baik pergi selamanya daripada masuk istana. Aku juga tidak mungkin secara terang-terangan menjadi kandidat selir dengan identitasnya. Ayo kita pergi, jangan sampai terlambat. Hati-hati di jalan, tuan-tuan sekalian. Sebelum menjadi selir kaisar dan membalaskan dendam ayah, aku tidak boleh sampai ketahuan. Setelah aku memahami seluk-beluk istana ini, mungkin aku bisa lebih awal menyelesaikan rencana besar balas dendamku. Cukup sampai di sini untuk hari ini. Siapa di sana? Gawat. Ada penyusup. Berhenti. Cepat. Berhenti. Hanya orang bodoh yang mau berhenti. 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 Siapa? Haruskah kita masuk dan menggeledahnya? Kau bosan hidup ya? Baginda sudah melarang keras siapapun masuk. Lagi pula tempat ini sudah lama disegel. Pembunuh tidak mungkin masuk ke sana. Benar juga. Ayo cari di tempat lain.
Apa yang kau lihat? Mereka di luar mencarimu. Mungkin saja mencari kamu. Memanggang di area terlarang adalah hukuman berat. Menyinggungku juga akan mendapat hukuman berat. Duh, memangnya kau siapa? Aku adalah Aku sudah menebaknya. Keluar tengah malam untuk mencuri makanan. Kau pasti Kasim kecil. Kasim kecil. Memangnya bukan? Aku. Cepat bereskan dan kembali. Kau tidak dengar kata penjaga tadi. Tempat ini adalah area terlarang. Kau akan habis jika ketahuan. Apalagi kau masak-masak di sini. Sebenarnya, Sobat, istana ini sangat luas. Perkenalan kita ini adalah takdir. Omong-omong, kau Kasim dari istana mana? Istana Qianqing. Dari istana kaisar? Bisakah kau menceritakan tentang kaisar kepadaku? Apa maumu? Mencari tahu kesukaan kaisar. Untuk membuatnya tertarik, mengambil hatinya. Kau calon selir yang masuk istana hari ini. Apa yang ingin kau ketahui? Menurutmu apa kaisar akan menyukai gadis sepertiku? Dengan kecantikanmu ini. Aku ini bunga tercantik di gurun utara. Gurun Utara? Kau salah dengar. Maksudku Beishan. Di Kabupaten Beishan. Begitu rupanya. Cepat katakan padaku. Seperti apa kriteria wanita idaman Baginda? Yang mulia, sudah sering melihat wanita-wanita biasa yang membosankan. Kau harus menunjukkan sesuatu yang berbeda. Berbeda? Aku mengerti sekarang. Setelah menjadi selir Baginda, kau akan memiliki kemewahan dan kekayaan yang tak terhingga. Jika sudah kaya nanti, Aku tidak akan melupakanmu. Aku pulang dulu. Yang mulia, kenapa berteriak-teriak begitu? Tuan, di sini tempat tinggal para calon selir. Mana mungkin ada penjahat di sini? Ibu pengasuh Lee, kami semua hanya menjalankan tugas sesuai aturan. Jika penjahatnya bersembunyi di asrama calon selir, lalu melukai mereka, kita berdua tidak akan sanggup menanggung risikonya. Geledah semuanya dengan teliti. Siap. Aduh, begini saja. Ibu pengasuh Lee, apakah semua calon selir ada di sini? Sepertinya. Memang kurang satu orang. Siapa? Ah, benar. Ada satu yang tidak ada. Namanya? Ling Juju. Ini benar-benar merepotkanku. Di mana dia sekarang? Sepertinya sejak tadi dia tidak kelihatan. Mungkinkah dia penjahat itu? Di mana kamarnya? Ibu pengasuh Lee? Tolong tunjukkan jalannya. Baik, Apa yang sedang terjadi? Tuan, inilah tempatnya. Dobrak pintunya. Siap. Mari bicarakan baik-baik. Jangan gunakan senjata. Turun. Katakan, dari mana saja kau tadi? Aku, bagus ya, jadi kaulah pembunuh itu. Pembunuh? Mana ada pembunuh? Pembunuh apa? Pura-pura apa lagi kau? Katakan, kemana kau tadi? Tuan ampun. Aku tadi ke dapur istana. Apa yang kau sembunyikan di balik bajumu? Gawat, belati pemberian ayah. Tidak ada apa-apa.
benda berbahaya ini. Senjata. Dia menyembunyikan senjata. Bawa dia. Baik. Tuan, aku difitnah. Baguslah ada barang buktinya. Akan ku coba. Apa ini? Ah, Ini, apa itu? Ini. untuk apa kau menyembunyikan jagung? Oh, ibu pengasuh. Ibu pengasuh menyuruh kami menjaga bentuk tubuh, jadi aku tidak makan banyak. Tak disangka, malam-malam perutku sangat lapar sampai tidak bisa tidur, jadi... Tuan, apa kau mau makan? Geledah tempat berikutnya. Baik. Kau mau makan? Dasar tukang makan. Aneh. Kenapa pisau kecil ini berubah jadi jagung? Mungkinkah Kasim kecil itu? Yang mulia, malam sudah larut. Sebaiknya Anda segera kembali. Apa terjadi sesuatu? Ada penjahat yang muncul. Para pengawal sedang mengejarnya. Penjahat? Menarik sekali. Yang mulia, pedang ini. Milikku. Yang mulia, para gadis pilihan dari setiap kediaman telah memasuki istana. Seleksi akan diadakan dalam 2 hari. Para tetua meminta, jika Anda memiliki waktu, Anda bisa datang untuk melihatnya. Benarkah? Saya tahu Anda selalu menolak hal ini, karena itulah Anda sering berpakaian seperti ini untuk menentang para tetua, tapi Siapa bilang aku menolak? Pemilihan selir kali ini, aku sendiri yang akan datang. bagaimana bisa Yang Mulia tiba-tiba berubah pikiran? Begini sudah cukup unik kan? Kudengar, kemarin ada seorang Kasim kecil yang dihukum. Apa istimewanya jika seorang Kasim kecil tiada? Katanya kemarin malam, dia menyusup ke area terlarang, dan pagi tadi dia sudah tiada karena dihukum. Kemarin aku sudah menyuruhmu cepat pergi, kenapa kau masih tertangkap juga? Kasim kecil, hanya demi beberapa jagung, nasibmu sungguh malang. Tapi tenang saja, aku akan menggantikanmu untuk... Menggantikanku melakukan apa? Kau ini manusia atau hantu? Masih hidup? Jika kau menyentuhku sekali lagi, kau akan menerima akibatnya. Aku tidak akan tiada semudah itu, aku masih ingin menjadi selir kaisar. Memangnya apa modalmu? Apa kau hanya mengandalkan wajahmu ini? Bagaimana? Bukankah sangat berkarakter? Maksudku memiliki karakter yang bagus, bukan jelek yang berkarakter. Aku berdandan selama 5 jam, dan kau masih bilang jelek. Hei, mau kemana? Dandan ulang. Aku tidak percaya tidak bisa berdandan dengan baik. Kau begitu ingin menjadi selir kaisar? Tentu saja, ini adalah cara terbaik bagiku untuk mendekati kaisar. Pembunuh kecil. Apa tujuanmu mendekatiku? Jika kau ingin menjadi selir kaisar, aku bisa membantumu. Benarkah? Kau lupa aku ini orang dari istana Qianqing. Kau mau mendengarkanku tidak? Kau itu yang melayani kaisar, bukan kaisarnya sendiri. Bagaimana kau tahu kalau aku bukan kaisar? Wajahmu memang tampan, tapi khayalanmu jauh lebih indah. Sudahlah, Hei, berhenti. Terima kasih karena sudah menyelamatkanku semalam. Jadilah orang baik sampai akhir. Bantulah aku sekali lagi. lepaskan tanganmu. Oh, Aku bisa membantumu. T. Tapi kau harus memberitahuku. Apa yang kau lakukan tengah malam sambil membawa benda ini? tidak mungkin kan aku bilang padamu, kalau aku ingin menghabisi kaisar brengsek itu? Aku sudah bertahun-tahun di istana Qianqing. Sudah melihat banyak harta karun langka.
Pola pada gagang pisau ini sangat unik. Jika aku tidak salah ingat, seharusnya ini berasal dari tempat pasukan pemberontak Jenderal Penakluk Utara bermarkas, yaitu Gurun Utara. Kau. Apa yang perlu diherankan dari hal ini? Aku pergi jalan-jalan ke Gurun Utara dan membelinya sekalian. Mana ada pemandangan alam di Gurun Utara? Memangnya tidak boleh kalau aku bermain pasir? Sekali masuk ke gerbang istana, segalanya akan sulit. Sekali masuk ke sini, aku tidak tahu kapan bisa keluar lagi. Jadi sebelum masuk istana, aku sengaja pergi bersenang-senang dulu. Apakah istana semengerikan yang kau katakan? Mengerikan. Perjalanan balas dendamku ini tidak akan ada jalan kembali. Kalau begitu takut, kenapa masih datang ikut pemilihan selir kaisar? Aku mengagumi kaisar. Cinta ini mengalahkan segala rasa takut. Kembalikan padamu. Jika ini ketahuan oleh orang lain, semuanya akan dianggap sebagai penjahat. Penjahat apa? Tadi kau bilang ingin membantuku. Cepat katakan apa yang harus dilakukan. Gunakan ini. Jangan goyang jalan. Berputar. Tetap stabil. Jalan. Sudah puluhan kali, lelah. Besok di lemparan bambu, akan diuji etika dan penampilan para calon selir. Mari tidak usah bahas soal penampilan dulu, tapi soal etikamu, sama sekali tidak ada tata keramanya. Keluarga mana yang mendidikmu? Di gurun besar tidak banyak aturan yang merepotkan. Sedang bergumam apa kau? Keluarga kecil, tidak punya banyak aturan. Aku lihat kau memang tidak pernah belajar aturan. Aku hanya malas mempelajarinya. Sepertinya hanya bisa menggunakan ini. Selesai. Apa ini? Bubuk mutiara yang digunakan oleh majikan 6 istana. Dari mana kau dapat barang berharga sebanyak ini? Aku. Sepertinya Kaisar memperlakukanmu dengan sangat baik ya. Kaisar dan aku sangat dekat. Sudah seperti satu orang yang sama. Baru dipuji, sedikit saja. Kau sudah besar kepala. Besok sudah tahap pertama. Apakah begini saja benar-benar bisa berhasil? Percayalah padaku, pasti berhasil. Semoga bubuk mutiara milik Kasim kecil berkhasiat. Chu Xiangyun adalah putri dari menteri. Kalian mengerti apa yang harus dilakukan? Segalanya akan dilakukan sesuai perintah Anda. Nanti, ketika atasan mengutus orang sini, jangan melakukannya secara terang-terangan. Baik. Selamat kepada kalian para nyonya muda, setelah melewati berbagai tahap seleksi, akhirnya bisa sampai ke titik ini. Hari ini adalah penilaian pertama setelah kalian masuk ke istana. Untuk penilaian kali ini, para petinggi akan memberikan suara berdasarkan penampilan dan paras kalian. 4 kandidat dengan suara terbanyak akan lanjut ke babak berikutnya. Para Kasim bisa dimulai sekarang. Tunggu sebentar, akan ada sosok penting yang hadir. Siapa? Mungkinkah itu kaisar sendiri? Tidak mungkin, ini baru tahap seleksi awal. Lagi pula potret kita sudah diserahkan lebih awal. Mungkin saja ada seseorang yang sudah menarik perhatian, jadi beliau datang lebih awal untuk melihat. Hati Kaisar sudah ada yang memiliki. Kalau begitu usaha keras Kasim kecil kemarin bukankah akan sia-sia saja? Siapakah sosok penting itu? Tunggu, dia sudah datang. Kaisar. Kau? Di mana Kasim Su yang biasa bersama Baginda? Siapa kau? Kasimsu sedang ada urusan penting yang mendesak. Dia mengutusku untuk menggantikannya menjadi juri. Ternyata Kasim kecil ini jurinya hari ini. Baguslah kalau begitu. Yang mulia, kenapa Anda berpakaian seperti ini? Kau tidak perlu masuk. Biar aku saja. Ah, Kenapa malah bengong? Apa aku tidak boleh datang untuk memilih calon selir? aduh, saya lancang sekali. Saya benar-benar lancang. Sudahlah, mundur. Baik. Kasim ini terlihat sangat asing. Apa kau pernah melihatnya? Belum pernah. Tapi karena dia orangnya Kasimsu, seharusnya dia juga berasal dari istana Qianqing kan? Kalau begitu kita tidak boleh menyinggungnya. Hanya tinggal menunggu Anda saja. Mari kita mulai. Masing-masing dari kalian memiliki 10 tusuk bambu. Setelah menentukan pilihan, segera masukkan ke dalam tabung bambu milik para gadis penyulam. Kasim ini terlihat luar biasa. Sayang sekali dia tidak tahu aturan. Apa ini maksud dari Kasim Su? Kasim, Hasilnya sudah keluar. Juara pertama. Peringkat pertama adalah Ling Yujiu. Peringkat kedua, Chu Xiangyun. Bagaimana mungkin?
Ada yang keberatan dengan hasilnya? Penilaian kecantikan memang berdasarkan selera pribadi. Babak berikutnya adalah seni dan sastra. Itu yang paling adil. Apa yang dikatakan Kasim benar ada? 4 orang yang terpilih, siapkan diri kalian baik-baik untuk babak selanjutnya, seni dan sastra. Baik, Kasim, apa yang terjadi dengan Ling Juju itu? Nona Chu, Kasim itu adalah orangnya Kasim Su. Sedangkan Kasim Su adalah orangnya Kaisar. Tapi dia hanya seorang pelayan. Aku adalah putri dari Menteri Perang. Tidak apa-apa, babak ini hanyalah ujian awal. Biarkan dia merasa bangga untuk sementara. Dalam kompetisi 4 seni 7 hari lagi, posisi pertama pasti akan menjadi milik Anda. Tapi Ling Juju dan Kasim kecil itu saling melempar pandangan. Aku curiga. Aduh, Anda tidak boleh sembarangan bicara. Tapi aku merasa ada yang tidak beres dengan Ling Juju. Nama Ling Juju ini, semakin didengar rasanya, semakin tidak asing. Namanya sama dengan putri dari kediaman Jenderal Penakluk Utara. Entah kapan wanita jahat itu bisa ditangkap dan dihukum. Saat putri dari pengkhianat itu kabur, dia hanya membawa sebuah liontin giok, kecuali jika dia bersembunyi di gunung dan tiada karena lapar. Jika tidak, dia pasti akan menggadaikan giok itu, kita pasti bisa melacak keberadaannya. Liontin Giok? Liontin Giok yang seperti apa? Liontin giok dengan ukiran elang. Ukiran elang? Pada Ling Juju juga ada sebuah liontin giok ukiran elang. Kata-katamu ini benar. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Mana mungkin salah. Lebih baik salah tangkap daripada melepaskannya. Aku akan segera melapor pada Kasim Su. Tangkap orangnya. Berani bersaing denganku? Ling Juju, kau akan segera tamat. Hebat sekali ya. Maaf ya. Pria sejati menggunakan kata-kata, bukan kekerasan. Aku bukan pria sejati. Aku adalah calon selir kekaisaran. Ini baru tahap pertama saja. Dengan bantuanmu, pasti tidak akan ada masalah. Tapi, kenapa kau yang datang menggantikan Kasim Su? Beberapa hari lalu ada pembunuh yang menyusup ke istana. Sampai sekarang keberadaannya tidak diketahui. Kasim Su harus menjaga Yang Mulia setiap saat. Oh, jadi situasinya seberbahaya itu ya? Bicara soal itu, pada malam penyerangan itu, gerak-gerikmu sangat mencurigakan. Pembunuh itu, mungkinkah ada hubungannya denganmu? Aku hanyalah peserta seleksi yang lemah. Mana mungkin aku seorang pembunuh? Benarkah? Tentu saja. Aku datang untuk menjadi selir. Aku ingin menikah dengan Kaisar. Kau begitu menyukai Kaisar? Meskipun belum pernah bertemu, tapi aku sudah sering mendengar tentangnya. Aku sudah jatuh hati padanya. Lalu untuk ujian seni berikutnya, apa kau yakin bisa melaluinya? Tidak, Jangan-jangan kau tidak bisa apa-apa ya? tidak juga sih. Aku masih bisa menghafal beberapa puisi. Tidak usah ikut seleksi lagi. Pulang saja sana. Hei, Kasim kecil. Hanya tersisa 7 hari lagi. Kau harus menuruti kata-kataku. Kasim kecil, aku sudah tahu kalau kau adalah orang yang sangat baik. Setelah urusan ini berhasil, aku pasti akan membalas budimu. Sayangnya, kau tidak akan punya kesempatan itu. Kalian, Tangkap putri dari pejabat berdosa ini. Putri dari pejabat berdosa. Ah, Kaisar. Kaisar? Dia Kaisar? Yang mulia, yang mulia, yang mulia. Arge. Dia adalah pelayan dalam Kaisar, pelayan dalam. Yang mulia. Xiao Bingzi, mengapa kau datang ke area terlarang ini? Tentu saja karena dipaksa oleh wanita pencuri itu. Aku datang atas kemauanku sendiri. Tidak ada hubungannya dengan dia. Apa kau tidak takut Yang Mulia akan menghukummu? Lalu bagaimana denganmu? Membawa sekelompok orang menerobos area terlarang. Apa niatmu sebenarnya? Apa kau tidak takut Kaisar akan menghukummu? Aku datang untuk urusan penting. Kaisar sangat bijaksana. Pasti beliau tidak akan menyalahkanku. Sedangkan kau hanya seorang pelayan dalam. Hari ini memberikan semua suara kepada Ling Juju. Apakah itu perintah Kaisar? Ataukah keputusanmu sendiri? Nona Chu, jaga bicaramu, jaga bicaramu. Aku tidak takut pada pria hina sepertinya. Yang Mulia menyerahkan masalah ini kepadaku. Itu berarti beliau mempercayaiku. Mana mungkin aku membiarkanmu ikut campur? Jika Yang Mulia tahu kau melindungi putri dari pengkhianat, apakah beliau masih akan mempercayaimu? Putri pengkhianat? Ling Juju yang ada di belakangmu itu adalah putri dari pengkhianat negara Ling Shanhe. Bukan. Kaulah sang pengkhianat. Seluruh keluargamu adalah pengkhianat. Ling Juju, teruslah berpura-pura. Oh ya? Itu karena di seleksi tahap pertama kau tidak mendapatkan peringkat pertama, makanya kau memfitnahku. Kau itu hanya menggunakan sedikit trik kotor yang licik. Jika tidak, hanya dengan statusmu sebagai putri pengkhianat. Mana mungkin kau bisa mengalahkan nona besar sepertiku? Giok ini pasti diberikan oleh Ling Shanhe padamu kan?
benar di hari Putri Menteri yang bersalah itu melarikan diri, dia tidak membawa apapun, hanya membawa sebuah liontin giok, yang di atasnya terukir motif elang, yang merupakan lambang dari tentara Zenbei. Ling Jujiu, apakah kau Putri Menteri yang bersalah itu? Serahkan liontin itu untuk kami periksa, maka kebenarannya akan terungkap. Liontin giok ini kubeli sendiri, harganya sangat mahal. Jika kuberikan pada kalian, bagaimana kalau kalian merusaknya? Apa kau takut kami merusak liontinnya? Atau kau takut identitasmu terbongkar? Chu Xiangyun, kau dan aku sama saja, hanya seorang calon selir. Kau tidak punya hak menyuruhku menyerahkan liontin ini, apalagi punya hak untuk memeriksa identitasku. Aku, Chu Xiangyun, bukan sekadar calon selir, tapi juga putri dari kediaman Shangshu. Lalu kenapa? Kau membawa segerombolan pelayan istana untuk menghakimiku. Apa kau sudah menganggap dirimu sebagai selir kaisar? Kalian juga menganggap Chu Xiangyun sebagai majikan. Masalah pembunuh beberapa hari lalu belum tuntas diselidiki. Jika Ling Jujiu benar-benar Putri Menteri yang bersalah, sangat mungkin dialah pembunuh yang berniat buruk beberapa hari yang lalu itu. Kami hanya khawatir Putri Menteri yang bersalah itu menyelinap ke dalam istana. Kami sama sekali tidak punya niat lain. Ling Jujiu, kau terus mengalihkan pembicaraan. Pasti ada yang tidak beres. Lebih baik salah tangkap daripada melepaskan penjahat. Jika kau melindunginya, kau juga akan ditangkap. Tutup mulutmu. Mengapa kalian menyulitkannya? Serahkan liontin gioknya, maka kami tidak akan menyulitkannya. Sudah kubilang, aku tidak mau. Kabarnya Putri Ling Shanhe sangat ahli bela diri. Giok ini ada di tanganku. Rebutlah kembali dengan kemampuanmu. Kembalikan padaku. Kenapa? Kau tidak berani merebutnya. Sudah kukatakan, ini kubeli sendiri. Tidak ada hubungannya dengan Ling Shanhe. Benarkah? Itu bukan kau yang menentukan. Kasim, lihat baik-baik liontin giok ini. Bukankah ini liontin giok motif elang? Tunggu dulu. Kau masih bersikeras melindungi putri dari pengkhianat ini? Memangnya kenapa kalau iya? Jika kau berani menghalangi lagi, aku akan menyuruh ayahku melaporkanmu. Baru kali ini aku dengar ada yang ingin melaporkanku. Xiao Bingzi, Nona Chu khawatir putri pengkhianat ini akan mengancam keselamatan penghuni istana lainnya. Karena liontin giok ini sudah dibawa ke sini, lihat saja dulu. Biarkan saja mereka melihatnya. Kasim, tolong periksa dengan teliti. Ling Juju, jangan melawan lagi. Ayahmu sudah tiada. Jika kau mengaku sekarang, setidaknya kau akan dihukum dengan layak. Apa maksudmu soal tiada? Aku masih menunggu untuk jadi selir kaisar. Kau. Nona Chu, Apa sekarang dia sudah bisa ditangkap? Nona Chu ini bukan milik putri pengkhianat itu. Apa kau sudah melihatnya dengan jelas? Apa tidak ada yang salah? Milik putri pengkhianat itu bermotif elang, sedangkan yang ini bermotif bangau. Aduh, Nona Chu, kau benar-benar menyusahkanku. Bisa kembalikan padaku sekarang? Ling Jujiu, bukan giok ini yang kau pakai waktu itu. Lalu yang mana? Kenapa aku tidak ingat punya giok yang lain? Biarpun begitu, giok ini memang tidak bisa menghukummu, tapi menyusup ke tempat terlarang juga hukuman berat menantimu. Aku yang membawanya ke sini. Hah? Kalian berdua punya hubungan gelap, kan? Jaga bicaramu. Kasim, kenapa kau harus takut padanya? Dia adalah kaisar. Bahkan jika dia adalah pelayan dalam kaisar, dia tetap tidak boleh berhubungan dengan gadis yang terpilih menjadi selir. Jika kaisar sampai tahu, hukuman berat pasti menanti kalian. Hei, hubungan kami ini hanya pertemanan biasa. Kau ini wanita cantik, tapi kenapa bicaramu kasar sekali sih? Jangan banyak bicara, cepat tangkap mereka. Xiao Bingzi, jangan takut. Tunggu sebentar. Alasan tempat ini menjadi tempat terlarang adalah karena ibu kandung kaisar, yaitu Ibu Suri, telah tiada di istana ini. Kaisar sangat berduka. Makanya beliau memerintahkan tempat ini ditutup. Tentu saja aku tahu, hanya satu orang di kota terlarang yang boleh menginjakkan kaki di sini, dan orang itu adalah kaisar. Memangnya kau, ini siapa? Aduh, gawat sekali. Ini benar-benar gawat. Baginda kehilangan barang di sini 2 hari yang lalu, dan memerintahkanku untuk mencarinya. Agar bisa segera menemukannya, aku meminta bantuan Nona Ling. Otak Xiao Bingzi berputar cukup cepat juga. Benar sekali, kami sedang mencari barang. Karena itu adalah barang berharga Baginda. Pasti itu adalah harta karun yang luar biasa. Barang apa itu? Katakan saja, biar kami bantu kalian mencarinya bersama. Kenapa tidak ada habisnya? Gawat, kemana harus mencari harta karun itu? Tidak perlu merepotkan kalian semua. Aku dan Nona Ling sudah menemukannya. Jangan sampai kau mengeluarkan sesuatu yang murahan milik Xinjiang Selatan seperti gelang zamrud Liu Guang. Gelang apa? Korak dan kilauan gelang ini adalah kualitas terbaik. Ini dipilih langsung oleh mendiang kaisar dari barang upeti untuk diberikan kepada Ibu Suri. Ibu Suri memberikannya kepada Baginda sebelum beliau tiada. Gelang ini tidak hanya harganya mahal, tapi juga memiliki makna yang luar biasa. Ini adalah barang kesayangan Baginda. Ibu Suri pernah berpesan, gelang ini harus diberikan kepada permaisuri. Benar sekali. Ini adalah barang yang akan diberikan kepada permaisuri nanti. Sangat berharga. Kalian, Segeralah melapor kepada Baginda. Aku dan Nona Ling sudah tidak sabar untuk menerima hadiah atas jasa kami. tidak boleh. Jika Baginda tahu bahwa gelang itu ditemukan oleh Ling Jiujiu, Baginda pasti akan sangat menyukainya. Bisa-bisa posisi selir agung akan
Jangan senang dulu. Posisi di istana belakang, dan gelang itu hanya milikku seorang. Baiklah, mari kita bersaing secara sehat. Jangan pernah lagi mencoba menuduhku dengan kejahatan yang tidak pernah kulakukan. Lihat saja nanti. Ayo pergi. Tunggu dulu. Aku dan Nona Ling datang ke tempat ini karena ada suatu alasan, sedangkan kau membawa sekelompok orang menerobos masuk ke area terlarang dengan gegabah. Bagaimana kau akan menebus kesalahanmu ini? Aku khawatir ada penyusup yang menyelinap ke istana dan membahayakan keselamatan yang mulia. Tapi, faktanya membuktikan bahwa kau salah. Sekarang bukankah seharusnya kau meminta maaf kepada Nona Ling? Tidak usah. Kita bicara sesuai fakta yang ada. Dia boleh menanyaimu, kau juga bisa. Xiao Bingzi, Menyuruhku minta maaf padanya? Kau tahu siapa aku? Tidak tahu, apa perlu aku melapor pada Kaisar dan bertanya padanya? Kau. Masalah ini jangan sampai ke telinga Kaisar. Aku masih harus menjadi permaisuri. Nona Chu, maaf. Kau bilang apa? Lebih keras sedikit. Aku tidak dengar. Maaf. Sudahlah. Orang besar tidak akan menyimpan dendam pada orang kecil. Lihat saja nanti. Kau juga, pergilah. Nona Ling, mohon maaf atas ketidaksopanan hari ini. Saya harap Anda bisa memaafkan kami. Ternyata namamu Xiao Bingzi. Xiao Bingzi, terima kasih telah membantuku meluapkan kekesalanku. Jika kau benar-benar ingin berterima kasih, katakanlah yang sejujurnya padaku. Di mana liontin giok motif elang milikmu itu? Au. Apa yang kau bicarakan? Pada malam pertama aku melihatmu. Aku melihat kau memakai liontin giok motif elang. Seperti yang mereka katakan, itu adalah totem milik tentara Zenbei. Lalu tadi kau malah. Dibandingkan dengan mereka, aku lebih mempercayaimu. Namun aku malah harus mengecewakan kepercayaanmu. Jiu, aku ingin mendengarnya langsung darimu. Aduh, bukankah sebelumnya sudah kukatakan aku pernah ke Mobei? Ini pemberian penduduk setempat kepadaku. Saat itu aku tidak tahu apa itu totem atau semacamnya. Aku memakainya hanya karena terlihat bagus. Lalu, hari ini adalah hari pertama seleksi. Aku ingin menggantinya dengan motif bangau, agar aku bisa tampil paling menonjol. jangan gunakan peribahasa kalau tidak mengerti artinya. Hanya begitu saja? Oh, hanya begitu saja. Aku juga ingin bertanya padamu, mengapa kepala Kasim Kasimsu sangat hormat padamu? Sudah pernah kukatakan padamu, hubungan aku dan Kaisar sangat dekat. Bagaikan satu orang. Tapi tetap saja, kalian bukan satu orang. Kau harus bisa membedakannya. Melayani raja itu seperti melayani harimau. Meski sekarang dia baik padamu, semua itu bisa ditarik kembali kapan saja. Sama seperti ayahku, menjaga perbatasan selama 30 tahun lebih, namun harus berakhir dengan nasib seperti itu. Ada apa? Menurutmu, apakah Ling Shanhe benar-benar seorang pengkhianat? Pejabat yang berani mencampuri urusan istana, itu sama saja mencari masalah besar. Aku masih ingin hidup lebih lama. Tapi aku... Jika ingin bertahan hidup di dalam istana, jangan mencampuri urusan orang lain. Ini bukan urusan orang lain. Ini adalah urusanku sendiri. Sedang bergumam, apa kau? Tidak ada. Gelang ini cantik sekali. Cobalah. Pas sekali. Kau sudah gila. Ini adalah barang milik permaisuri. Bukankah kau ingin menjadi selir Kaisar? Selir tetaplah selir, ratu tetaplah ratu. Aku tidak berani membayangkannya. Baiklah. Kalau begitu lain kali akan kupakaikan untukmu. Jika ingin dipakai, harus Kaisar yang memakaikannya untukku. Tidak peduli siapa yang memakaikannya nanti. Yang terpenting sekarang adalah memenangkan penilaian berikutnya. Katakan saja, aku mendengarkan. Datanglah ke tempat ini menemuiku pada jam 7 malam nanti. Tempat ini adalah area terlarang, tempat Kaisar mengenang Ibu Suri. Kita sering bertemu di sini. Tidak apa-apa, Yang Mulia sudah mengizinkannya. Hah? Sampai jumpa nanti malam. Si Xiao Bingzi ini, apa dia benar-benar punya hubungan baik dengan Yang Mulia? Awalnya aku membeli liontin giok ini karena polanya yang mirip, tidak menyangka hari ini akan berguna. Untung saja. Berhenti. Nona muda menyuruhmu berhenti, apa kau tidak dengar? Ada perlu apa? Tidak kusangka. Kau cukup hebat juga, sampai bisa menyuap pelayan dalam Kaisar. Kami adalah teman. Di dalam tembok istana ini, mana ada yang namanya teman? Meskipun benar, dia adalah pelayan dalam Kaisar. Bukankah dia tetap saja seorang bawahan? Dan kau, aku sudah lama mendengar, putri dari Ling Shanhe sama sekali tidak mengerti tentang 4 seni. Bab berikutnya adalah kompetisi 4 seni. Lihat saja bagaimana pelayan itu akan membantumu. Putri Ling Shanhe tidak paham 4 seni. Apa hubungannya denganku? Teruslah berpura-pura.
Aku sudah mengirim orang ke Kabupaten Beishan. Apa yang ingin kau lakukan? Saat aku membawa kembali orang-orang yang mengenali Putri Magistrat wilayah Beishan, saat itulah akhir hidupmu. Begitu Ling Juju yang asli datang, kau akan tamat. Karena aku adalah putri Bupati Kabupaten Beishan. Apa yang harus aku takutkan? Aku harap pada saat itu nanti, kau masih bisa tetap tenang seperti sekarang. Sudah selesai bicaranya? Kalau sudah, cepat pergi. Kau sama saja seperti ayahmu yang brengsek itu, bermuka dua. Ling Shanhe terlihat seperti orang yang setia, tapi kenyataannya, hanya dengan sedikit keuntungan saja, dia akan menjadi pesuruh pihak musuh dan mengkhianati tuannya sendiri. Dan ayah dan anak seharusnya dihukum berat, mendapatkan balasan yang setimpal. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Mulutmu benar-benar tidak bisa dijaga. Jika kau tidak melepaskanku, awas, aku akan menghabisimu. Kalau kau masih sayang tanganmu, cepat tutup mulutmu. Jika kau berani bicara sembarangan lagi di hadapanku, aku akan melukai tanganmu, hingga kau tidak akan bisa ikut kompetisi 4 seni. Kau berani? Lihat saja aku berani atau tidak. Kau, Apa yang kalian lakukan? ibu pengasuh, dia ingin mematahkan tanganku, supaya aku tidak bisa ikut kompetisi 4 seni. Nona Chu, apa kau terluka? Lihat, tanganku sampai merah begini. Jika ayah tahu, aku diperlakukan tidak adil di pavilion si Unu, dia pasti akan sangat marah. Nona Chu, tenang saja. Ling Juju, kau telah meremehkan aturan istana dan berhati kejam. Aku perintahkan kau berlutut di sini. Berlututlah sampai tengah malam. Ibu pengasuh Li, dia yang memulainya lebih dulu. Lihat, dia masih saja membela diri. Anda sudah melihatnya sendiri, ibu pengasuh. Jika kau tidak ingin namamu tercatat memiliki akhlak yang buruk dan kehilangan kualifikasi pemilihan selir, segera berlutut di hadapanku. Demi ayah, aku akan bersabar. Lihat itu kan, inilah akibatnya jika berani melawan nona ini. Kali ini kau hanya diminta berlutut. Lain kali, aku akan menghabisimu. Akan kutunggu. Aku mau kembali berlatih kecapi. Sedangkan kau, berlututlah di sini baik-baik. Nona, mari kita pergi. Bukankah hanya berlutut sampai tengah malam? Ini jauh lebih ringan daripada hukuman ayahku. Sepertinya aku melupakan sesuatu yang penting. Aku sudah menunggu selama 8 jam. Kaulah orang pertama yang membuatku menunggu. Ternyata aku melupakanmu. Pantas saja aku merasa ada yang terlupa. Kau, Ngomong-ngomong, Kaisar pun tidak pernah membuatmu menunggu selama ini. Kaisar selalu sangat tepat waktu. Kenapa kau berlutut di sini? Tentu saja karena dihukum. Duduklah. Bagaimana ceritanya kau bisa masuk ke sini? Berjalan masuk. Di sini selain pengelola ibu pengasuh, semuanya adalah wanita kaisar. Selain kaisar, tidak ada yang boleh masuk. Lagi pula di jam seperti ini, bagaimana penjaga gerbang membiarkanmu masuk? Aku Kecuali jika kau adalah... tidak bermaksud untuk membohongimu. Aku tahu di sana ada lubang anjing. Xiao Bingzi, kau sangat baik padaku. Demi mencariku, kau bahkan rela merangkak lewat lubang anjing. Aku tidak melakukannya. Sudahlah, aku tidak akan memberitahu siapapun. Tenang saja. Sampai jam berapa kau akan berlutut? Tengah malam. Jangan berlutut lagi. Ikut denganku. Tapi ibu pengasuh dia. Mereka semua sudah tidur. Tapi, Kau masih ingin menjadi selir kaisar? Atau tidak? mau. 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 Baiklah. Bukankah kita akan pergi keluar? Kenapa datang ke sini? Bodohnya kamu. Tentu saja kita tidak bisa keluar lewat pintu utama. Kau itu seorang Kasim. Akan gawat jika ketahuan. Lalu kita. Tenang saja. Aku tidak akan membiarkanmu merangkak lewat lubang anjing lagi. Aku tidak merangkak lewat sana. Iya. Tidak merangkak kok. Kau. Lalu bagaimana cara keluarnya? Aku akan membawamu. Terbang keluar.
Takut? Kau bisa ilmu bela diri? Gawat. Maafkan aku. Kamu tidak apa-apa. Bagaimana keadaanmu? Tidak apa-apa. Kau belum menjawab pertanyaanku. Aku. Catatan itu mengatakan bahwa Putri Magistrat wilayah Beishan bertubuh lemah, tidak bisa bela diri. Tapi kemampuanmu itu bukan sekadar gerakan kosong. Sangat berbahaya bagi wanita di luar sana. Sebelum aku menjelajahi Gurun Utara, ayahku mencarikan guru untuk mengajariku agar aku bisa melindungi diri. Hanya berlatih beberapa hari, dan sudah bisa mencapai tingkat seperti ini. Ya, aku memang berbakat. Aku cepat belajar apapun. Sebaiknya memang begitu. Hah? Harus belajar kecapi kuno sekarang? Bukannya kau membual bisa belajar apapun dengan cepat. Tapi aku dan instrumen elegan seperti ini benar-benar tidak cocok. Latih posisi tubuhmu dulu. Posisi tubuh? Duduklah. Kamu mau apa? Aku akan mengajarimu. Oh, Jarak tubuh dengan kecapi sekitar setengah kaki. Posisi dada tepat di depan tanda kelima. Kedua lutut dirapatkan secara alami. Ingat posisi tubuh ini. tapi meski ingat posisinya, aku tetap tidak bisa memainkannya. Aku akan mengajarimu satu lagu sederhana. Aku ikut seleksi. Kalau lagunya sederhana, aku pasti akan kalah telak. Ada rahasia di balik semua ini. Percayalah padaku. Dalam 4 seni, kau hanya perlu menunjukkan 2 yang paling kau kuasai. Bermain kecapi dan kaligrafi adalah yang paling mudah untukmu mengelabui mereka. Semalam kita sudah berlatih kecapi. Sekarang, mari kita berlatih kaligrafi. Siapa yang tidak bisa menulis? Tulisanku, menurut kata ayahku, sangat luar biasa hingga mengguncang dunia. Selesai? Bagaimana menurutmu? Katakan sesuatu. Ayahmu benar? Memang benar-benar mengguncang dunia. Terima kasih. Aku tidak sedang memujimu. Ah, lalu kau? Jangan ikut seleksi lagi. Pulang saja. Apa? Apa seburuk itu? Bahkan jika kau menaruh segenggam biji-bijian di atas kertas dan membiarkan ayam mematuknya, hasilnya akan jauh lebih baik dari ini. Lalu bagaimana? Guru kaligrafi Chu Xiangyun adalah seorang cendekiawan yang sangat terkenal. Dengan cara normal, kau pasti tidak akan bisa menang darinya. Lalu bagaimana dengan cara yang tidak normal? Kita bisa menggunakan trik cerdik. Bagaimana caranya? Gunakan ilmu meringankan tubuhmu. Apa maksudmu? Beberapa hari ini kau hanya perlu melatih satu kata saja. Baik. Kasim Su, guru besar. Hari ini saya akan membawa seseorang masuk untuk melakukan observasi. Siapa? Aku Yang mulia. tidak perlu sungkan. Terima kasih. Hanya saja nanti jangan ungkapkan identitasku. Baik. Apakah orangnya sudah ketemu? Sudah diatur dengan baik. Orang ini dengan Ling Juju yang asli memiliki hubungan yang sangat dalam, pasti bisa membedakan mana yang asli dan palsu. Besok saat penilaian 4 keahlian, bawa dia masuk ke istana untukku. Baik. Ling Juju, kau tidak akan bisa bangga lebih lama lagi.
Para pejabat sudah datang. Kenapa Xiao Bingzi datang lagi? Kasim yang mengganggu ini lagi. Setelah aku menjadi ratu nanti, aku akan menjadi orang pertama yang menghabisinya. Hari ini akan diadakan penilaian 4 keahlian dengan 2 orang guru besar sebagai saksi dan juri untuk menunjukkan keadilan. Bagian pertama, seni musik kecapi. Karena keempat kandidat memilih bidang ini, maka yang berada di posisi terbawah dalam babak ini akan langsung gugur. Penilaian dimulai. Melodi bunga musim semi dan bulan musim gugur? Masih sesuai standar? Namun melodi Shui Diao Getou terlihat sedikit biasa saja. Alunan kecapi dan orangnya sama-sama cantik, bagaimana aku bisa menang? Tenanglah. Aneh. Kenapa aku merasa begitu tenang setiap kali melihatnya? Melodi pakaian bulu pelangi luar biasa, sungguh luar biasa. Ku dengar Ibu Suri sangat menyukai lagu ini semasa hidupnya, maka saya menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkannya. Nona Chu tidak perlu rendah hati, lagu yang dipilih sangat bagus, dan tekniknya pun sangat mahir. Sekarang giliranmu. Sebelum kau pergi selamanya, biarkan kau dipermalukan di depan umum terlebih dahulu. Bukankah ini lagu dasar untuk anak-anak? Dia berani membawakan lagu ini untuk dinilai. Memang gadis rendahan, tidak pantas berada di tempat terhormat seperti ini. Peringkat pertama, penilaian kecapi, Chu Xiangyun. Tunggu saja, sampai kau tersingkir. Karena peringkat terakhir, Peringkat kedua, Ling Jiujiu. atas dasar apa? Peringkat kedua, Ling Jiujiu. Mengapa? Ini tidak mungkin. Lagu yang dia mainkan itu, bahkan anak berusia 5 tahun pun bisa mempelajarinya dengan mudah. Apa kalian tahu bahwa bagi Kaisar, lagu ini memiliki makna yang luar biasa? Apa? Saat Yang Mulia belajar harpa sewaktu kecil, ini adalah lagu pertama yang diajarkan oleh Ibu Suri kepadanya. Selama bertahun-tahun kemudian, setiap perjamuan ulang tahun Ibu Suri, Yang Mulia akan memainkannya sekali, untuk membuat Ibu Suri senang. Meskipun Ibu Suri telah tiada, tapi Yang Mulia tetap mempertahankan kebiasaan itu untuk mengenang ibunya melalui lagu ini. Aku rasa jika Yang Mulia ada di sini, dia juga akan setuju dengan penilaian kami. Ternyata ada cerita seperti itu di balik lagu ini, Xiao Bingzi tahu banyak sekali. Ini namanya mencari kesempatan. Bukankah yang kita bandingkan adalah keahlian bermain harpa? Nona Chu saja tahu cara mengambil hati. Dengan sengaja memilih lagu yang disukai Ibu Suri. Lalu mengapa jika orang lain memainkan lagu yang disukai Kaisar, malah tidak boleh? Dasar, kau pelayan brengsek. Bagaimana orang biasa bisa tahu hal seperti ini? Pasti kau yang memberitahu Ling Jiujiu. Lancang. Hasil ini menggabungkan tingkat keahlian dan kesungguhan hati. Jika ada keberatan, setelah penilaian selesai saya akan melapor pada Yang Mulia untuk membuat keputusan akhir. Babak berikutnya aku pasti akan membuatmu tersingkir. Penilaian 4 seni memasuki babak kedua pertandingan kaligrafi, dimulai dari peringkat pertama babak pertama yaitu Chu Xiangyun. Sungguh wanita yang luar biasa,
Kemampuan kaligrafinya begitu hebat. Tulisan ini layak mendapat nilai tertinggi. Setelah memenangkan peringkat pertama dalam 2 babak dan langsung lolos, kali ini aku ingin lihat bagaimana pelayan itu bisa membantumu. Ling Jiujiu, sekarang giliranmu. Aku butuh selembar kain putih besar dan sebuah kuas besar. Apa? Benar-benar konyol. Ling Jiujiu, jika kau tidak menulis, itu artinya kau mengundurkan diri dari babak ini. Tunggu sebentar. Menurutku, permintaan itu sama sekali tidak salah. Saya juga merasa itu masuk akal. Ikuti permintaan Nona Ling, siapkan kertas dan kuasnya. Si badut yang suka mencari perhatian, trik konyol tidak akan bisa mengalahkanku. Selesai. Apa-apaan ini? Ini sih namanya main-main saja. Seperti pertunjukan sirkus, hanya mempermalukan diri sendiri. Benarkah? Menggunakan cara yang unik, sungguh sangat hebat. Inti dari kaligrafi adalah penggunaan mata kuas. Di atas kain putih besar ini, dia masih bisa menulis dengan begitu kuat, namun tetap terlihat tenang dan elegan. Ini benar-benar sangat langka. Satu kata setia ini, tidak hanya menunjukkan kemahiran Ling Jiujiu dalam menulis, tetapi juga menunjukkan kesetiaannya pada negara dan raja. Ini layak mendapatkan nilai tertinggi. Sepertinya pemenang babak ini adalah Ling Jiujiu. Kemampuannya setara dengan Nona Chu. Sepertinya hasilnya sudah jelas. Pemenang pertama untuk babak ini adalah Ling Jiujiu. Tunggu dulu. Seorang putri dari pejabat berdosa, bagaimana mungkin bicara soal setia pada negara dan raja? Tuan Guru Besar, jika membiarkannya lolos, pasti akan terjadi masalah besar. Chu Xiangyun, kau terus-menerus memfitnahku. Beginikah cara didik dari keluarga Chu? Beraninya kau. Kenapa? Kau boleh bicara sesukamu, tapi aku tidak boleh meragukan keluarga Chu kalian. Benar-benar pemimpin yang egois. Hanya engkau yang boleh bertindak semuamu. Jika kau bukan putri dari pejabat kriminal, lalu bagaimana dengan teknik bela dirimu tadi? Jika tidak menguasai ilmu bela diri, bagaimana bisa kau menggerakkan kuas besar itu untuk menulis? Ayah membiarkanku mengikuti pengawal di kediaman untuk belajar bela diri demi kesehatan. Apa ada masalah? Alasan yang mengada-ada. Nona Chu, kau menuduh Ling Jiujiu sebagai putri dari pejabat kriminal? Apa kau punya bukti yang kuat? Guru besar, jangan terburu-buru. Aku hanya takut putri penjahat ini menipu kalian semua. Karena itu, aku sudah menemukan bukti yang sangat kuat. Bukti apa? Jangan-jangan kau ingin mencari sesuatu lagi di tubuhku, seperti Liontin Giok. Ling Jiujiu, kau pasti sudah lupa, ya? Beberapa waktu yang lalu, aku sudah mengirim orang ke Kabupaten Beishan untuk membawa pulang seorang saksi. Saksi? Mentor senior Su, aku selalu curiga kalau Ling Jiujiu punya niat buruk, jadi aku membawa seorang saksi. Dia bisa membuktikan bahwa Ling Jiujiu bukanlah putri dari bupati. Di mana orangnya? Saya sudah mengirim orang untuk membawanya ke istana, mohon tunggu sebentar. Kalau begitu, baiklah kita tunggu saja. Dia, kau jangan takut. Kau hanya perlu menjawab satu pertanyaan kami saja. Dia, apakah dia benar putri bupati Kabupaten Beishan kalian, yaitu Ling Feng? Bukan. Kalian dengar sendiri kan? Chu Xiangyun, kau tidak mungkin berpikir hanya dengan mencari sembarang orang bisa memutarbalikkan fakta begitu saja. Saksi ada di sini. Kau masih ingin mengelak? Siapa kau? Cepat katakan. Saya Chen Shijun, seorang sarjana dari Kabupaten Beishan, sudah mengenal Putri Ling Feng sejak kecil. Kalian berdua ada hubungan apa? Bukan begitu. Saya tidak punya hubungan apapun dengan wanita itu. Dia adalah calon selir, milik Yang Mulia. Saya dan dia hanya teman biasa. Jika dia bukan putri bupati, lalu di mana Ling Jiujiu yang asli berada? Wanita itu benar-benar tidak tahu malu. Dia melarikan diri dengan seorang pria. Hal itu memberi kesempatan bagi penjahat ini untuk menyamar sebagai dirinya dan menyusup ke istana.
Chen Shijun, pria tidak tahu diri ini, Jiu melepaskan kesempatan masuk istana demi dia. Bahkan rela mengambil risiko untuk kawin lari dengannya. Bagaimana mungkin sekarang dia muncul di sini dan mencuci tangan dari semua ini? Kabur dengan pria? Pria yang mana? Mana aku tahu kedatanganku hari ini hanya untuk membongkar identitas palsumu itu. Wanita penipu, jangan mencoba mengalihkan pembicaraan. Hari ini, identitasmu adalah poin utamanya. Tuan, dia menyamar sebagai calon selir, niatnya sungguh jahat, dia pantas dihukum berat atas dosanya. Chen Shijun, bagaimana kau membuktikan identitasmu? Saya membawa catatan kependudukan milik Chen Shijun. Kalau begitu, dia memang benar sarjana dari Kabupaten Beishan. Ling Jiu, apa ada yang ingin kau sampaikan? Ya, dia adalah seorang sarjana, tapi aku juga seorang kandidat selir. Ling Jiu. Kau bohong. Dia sudah saling kenal sejak kecil dengan Putri Ling Feng. Bagaimana mungkin dia salah mengenali orang? Mungkin saja dia disuap seseorang dan sengaja ingin menjebakku. Apa maksudmu? Chu Xiangyun, hanya karena nilaiku bagus, bukan berarti kau bisa terus menyulitkanku, kan? Kau jelas-jelas bukan dia. Hanya karena dia bicara sembarangan, lalu aku bukan diriku lagi. Aku adalah Ling Jiu, Jiu yang berarti abadi. Omong kosong. Sudah, berhenti bertengkar. Kedua pihak hanya memberikan pernyataan sepihak. Menurutku, jika ingin membuktikan Ling Jiu adalah palsu, diperlukan bukti yang lebih meyakinkan. Saya punya buktinya. Apa? Ling Jiu yang asli memiliki bekas luka bakar di bahu kirinya. Kau bersikeras mengaku sebagai Putri Ling Feng. Apakah di bahumu ada bekas luka itu? Wanita pencuri. Jika kau merasa tidak bersalah, beranikah kau membiarkan kami memeriksanya? Memintaku membuka pakaian di depan umum. Bukankah itu kurang pantas? Kurang pantas. Atau kau memang tidak berani? Memeriksa bagian yang sangat pribadi di tempat ini memang tidak patut. Bagaimana kalau tunggu sebentar? Diam. Kau hanya seorang pelayan rendah. Kau tidak berhak bicara di sini. Nona Chu, jaga ucapanmu. Kalian semua, hanya karena dia pelayan pribadi kaisar, jadi kalian merasa segan padanya, tapi aku tidak takut. Ayahku adalah menteri perang, aku adalah calon penguasa istana ini. Seorang pelayan sepertinya tidak akan pernah kuanggap. Nona Chu, dia bukan. Atas dasar apa kau merasa bisa menjadi permaisuri? Kalau bukan aku, memangnya wanita pencuri ini? Aku bukan pencuri. Benar atau tidak? Kita akan tahu setelah memeriksanya. Kau tidak punya luka parut? Kau bukan Ling Jiu. Sudah kubilang, kan? Dia itu palsu. Siapa kau sebenarnya? Beraninya kau Berpura-pura menjadi calon selir? Apa tujuanmu? tangkap dia sekarang. Tuan-tuan sekalian, tunggu sebentar. Ling Jiu, apalagi alasan yang ingin kau buat? Tadi aku mendengarmu berkata, kau dan Putri Ling Feng hanyalah teman biasa, tidak ada hubungan asmara. Memang tidak ada. Saya selalu menjaga kehormatan diri. Tahu bahwa dia akan masuk ke istana, saya tidak pernah melewati batas. Tapi dia tidak tahu malu, dia tidak hormat pada yang mulia. Lalu melarikan diri dengan pria lain. Bagus. Kalian semua sudah dengarkan? Ling Jiu dan Chen Shijun benar-benar bersih. Benar. Benar sekali. Lalu mengapa kau tahu dia punya luka parut di bagian tersembunyi? Kau sudah melihat tubuhnya? Bukan aku. Jangan mengalihkan pembicaraan. Aku hanya bertanya padanya, bagaimana bisa tahu ada luka parut di bahu kirinya? Jika kau pernah melihatnya, itu artinya kau menghina yang mulia dan menodai calon selir. Jika kau belum pernah melihatnya, maka itu adalah fitnah belaka, dan itu adalah hukuman karena membohongi kaisar. Kau bicara omong kosong. Tuan-tuan, mohon selidiki masalah ini dengan adil. Chen Shijun, pernyataanmu bertolak belakang. Katakan yang sejujurnya. Nona Chu, tolong aku. Katamu tidak akan terjadi apa-apa. Ternyata memang kau pelakunya. Sudah kuduga itu kau. Katakan saja, apakah ada bekas luka di bahu kirinya? Ada. Jadi, kau pernah melihat bahu kiri gadis peserta seleksi ini terbuka? Tidak pernah. Tidak pernah melihatnya? Atau memang tidak ada bekas luka? Nona Chu, tolong aku. Kau menjanjikan posisi Zhuang Yuan padaku. Itulah sebabnya aku meninggalkan segalanya untuk datang bersaksi. Ini, Nona Chu, kau ingin melangkahi yang mulia dan mencampuri seleksi ujian negara. Diam. Aku tidak pernah menjanjikan hal itu padamu.
Kau bilang ayahmu adalah menteri, menjanjikanku posisi Zhuang Yuan, menjanjikanku kekayaan dan kemuliaan seumur hidup. Kau tidak boleh membuangku setelah aku membantumu. Omong kosong. Tuan, dia penuh dengan kebohongan. Oh, akhirnya kau mengakui bahwa dia penuh dengan kebohongan. Tadi dia menuduhku bukanlah putri dari Ling Feng. Apakah itu juga fitnah kau? Nona Chu, tolong aku. Nona Chu. Pergi sana. Aku sama sekali tidak kenal denganmu. Aku juga sudah disesatkan olehmu. Kau yang menyuruhku menuduhnya. Tuan, dia memfitnahku. Kau wanita kejam. Diam, dia adalah putri dari menteri. Pertama kau memfitnah gadis peserta seleksi, lalu kau menghina putri dari menteri. Berani sekali kau. Pengawal, masukkan orang ini ke dalam penjara. Bukan? Jangan tuan-tuan, itu dia. Tuan! Jiu-jiu, laki-laki ini meninggalkanmu demi kekayaan dan kekuasaan, bahkan merendahkanmu sedemikian rupa. Sekarang dia sudah menerima akibatnya. Kuharap kau bisa mengerti siasat yang kujalankan tadi. Sudahlah, anggap saja masalah ini tidak pernah terjadi. Jadi, masalah Chu Xiangyun memfitnahku selesai begitu saja? Apalagi yang kau inginkan? Masalah ini belum menemui titik terang, tunggulah perkembangannya, maka semuanya akan jelas. Benar. Setidaknya sekarang kau sudah membuktikan bahwa kau tidak bersalah. Itu juga merupakan hal yang baik. Apa yang kau tertawakan? Aku menertawakan betapa adil dan tegasnya kalian semua. Kau, Sudahlah, hari sudah mulai larut. Tuan-tuan sekalian, segeralah umumkan hasil penilaiannya. baik. Sekarang diumumkan, pertandingan putaran kedua telah berakhir. Saat ini, Chu Xiangyun dan Ling Jiujiu akan masuk ke putaran final pemilihan Phoenix. Tidak peduli apakah kau itu Ling Jiujiu atau bukan. Jangan senang dulu. Pada putaran terakhir nanti, pemenangnya pastilah aku. Xiao Bingzi, mari bertemu di tempat biasa malam ini. Kita minum bersama, rayakan keberhasilanku lolos babak ini. Baik. Tinggal selangkah lagi menuju kesuksesan. Apa kau merasa yakin? Apa yang akan diuji di babak terakhir? Menguji hal-hal yang ada di sini. Sepertinya aku tidak bisa membantumu. Hanya tinggal satu langkah lagi menuju keberhasilan. Aku tidak akan menyerah. Apa kau sanggup minum sebanyak itu? Aku tidak akan mabuk meski minum 1000 gelas. Sejujurnya, seringkali, kau sama sekali tidak terlihat seperti putri seorang bupati yang penurut. Kenapa kau panik? Aku tidak panik. Ayahku adalah orang yang sangat berpikiran terbuka. Sejak kecil, dia tidak pernah mencampuri apapun yang kulakukan. Mengapa kau bersedih? Bagaimana kau tahu aku sedang sedih? Sudah sangat lama tidak ada orang yang memedulikanku ataupun memikirkan perasaanku. Apakah terjadi sesuatu pada ayahmu? Dia difitnah oleh kaisar kejam itu dan sudah tiada. Tidak, aku hanya sangat rindu rumah, sangat merindukannya. Setelah kau berhasil dalam pemilihan selir, kita akan pergi melihatnya bersama. Sudah tidak bisa kembali lagi. Kau tidak akan mengerti. Sini, Mau apa? meskipun aku tidak bisa membawamu pulang, tapi aku bisa mengajarimu satu jurus andalan keluarga untuk melindungi diri. Baiklah. Pendekar wanita mohon bimbingannya. Berdirilah yang tegak. Saat lawan menusukmu, pusatkan tenaga pada telapak tangan ini. Gunakan kekuatan lawan untuk menyerang balik. Dan lukai pergelangan tangan musuh. Sudah paham? Sepertinya sudah. Kalau begitu, mari kita coba. Baik. Terima seranganku. Hati-hati. Kau terluka. Siapa itu? Beraninya kau mencoba melukai yang mulia? Yang mulia, Yang mulia, Yang mulia? Yang mulia juga ada di sini. yang mulia. Pengawal Yun, apakah kau salah mengenaliku sebagai yang mulia lagi? Aku sudah pernah bilang padamu, pergilah temui tabib istana.
Mata yang rabun itu juga penyakit. Jangan mengabaikan kesehatanmu. Hah? Yang mulia tidak ada di sini. Carilah di tempat lain. Oh, baik. Hei, tunggu sebentar. Pengawal Yun, tolonglah aku. Tolong jangan beritahu Baginda soal aku dan Xiao Bingzi yang minum-minum hari ini. Xiao Bingzi? Pengawal Yun. Oh, baik. Aku tidak akan mengatakannya. Jika aku tidak segera pergi, Baginda akan menghukumku dengan berat. Bagaimana bisa pengawal Yun menyinggung Baginda? Mungkin karena dia tidak punya kepekaan. Aduh, sakit sekali. Ah, kau tidak apa-apa. Ini semua salahku. Aku yang tadi tidak memperhatikannya. Biar aku perban dulu lukamu. Gerakanmu cukup mahir juga. Tentu saja. Dulu saat di barak militer, Di barak militer? bukan, Kau. jangan bicara lagi. Sekarang jantungku berdetak lebih kencang dari genderang perang. Sepertinya aku sedang sakit. Aku harus pulang sekarang. Jiu-jiu, itu bukan penyakit. Setelah pemilihan ratu ini berakhir, aku akan membuatmu mengerti perasaanku yang sesungguhnya. Ayah pernah bilang bahwa cinta itu seperti meletakkan genderang perang di dada. Begitu kau mendekat, genderang itu akan berbunyi kencang. Tapi bagaimana bisa aku menyukai seseorang di saat seperti ini? Apalagi dia hanyalah seorang Kasim. Tapi apa masalahnya jika dia seorang Kasim? Meskipun fisiknya tidak sempurna, itu tidak menghalangi kesempurnaan kepribadiannya. Hah, Ling Jiujiu, kau tamat sudah. Sudahlah, tidak usah dipikirkan. Putaran terakhir. Tidur saja. Kakak keempat. Di mana wanitanya? Wanita apa? Lagi pula, siapa yang mengizinkanmu masuk? Aku berani datang karena ku dengar kau ada di sini. Aku tidak seperti salah satu gadis peserta pemilihan itu yang begitu berani dan nekat. Jangan marah dong. Aku juga mendengarnya dari Kasim Su dan pengawal Yun. Katanya kau memberikan perlakuan istimewa pada salah satu gadis peserta itu. Jika tidak ada halangan, dia akan menjadi kakak iparmu kelak. Hahaha, ini benar-benar aneh. Beberapa tahun ini kau selalu menentang para tetua, tidak mau menikah atau mengambil selir. Orang-orang tua itu sampai mengira kau terluka parah di bagian paling berhargamu saat di medan perang. Hahaha. Baiklah. Akhirnya kau menemukan orang yang kau sukai. Baguslah. Besok masih ada pemilihan lagi. Apakah dia sanggup menang melawan putri dari menteri perang itu? Aku juga penasaran bagaimana dia akan menghadapinya. Kenapa kau tidak memberinya bocoran saja? Kau malah tertawa? Hei, kakak keempat. Aku mau kembali tidur. Besok aku harus menonton pertandingannya. Beraninya kau benar-benar datang ke sini? Sudah kukatakan, aku ingin menjadi selir kaisar. Kenapa aku harus takut datang? Kau benar-benar berpikir bisa menang dariku? Kaisar bukanlah Kasim kecil buta itu yang akan mengabaikan putri seorang menteri sepertiku, lalu memilih wanita rendah sepertimu. Jaga ucapanmu baik-baik. Apa? Kau mau memukulku? Jika kau berani menyentuh Nona Chu, kau hanya akan mencari masalah besar bagi dirimu sendiri. Tenang saja. Aku tahu tempat jika ingin memberi pelajaran pada orang sepertinya. Aku sangat mengerti aturan itu. Kau berani mengumpatiku? Itu kan hanya perumpamaan. Kau tidak mengerti ya? Katanya putri dari kediaman menteri. Tunggu pembalasanku. Saat aku sudah menjadi ratu nanti, aku akan membuatmu dan Kasim kecil itu membayar segalanya. Nona Chu, jangan rendahkan dirimu dengan meladeni wanita hina itu. Saat yang mulia tiba nanti, Anda cukup menunjukkan yang terbaik. Dia tidak akan bisa menandingimu. Tentu saja. Aku sudah mempersiapkan segalanya sejak awal. Tidak seperti orang-orang tertentu. Trik-trik kecilmu itu, di hadapan yang mulia, tidak akan mempan. Yang mulia akan datang langsung. Kenapa kau mulai takut? Masih belum terlambat bagimu untuk mundur sekarang. Aku hanya menyesal tidak membawa belati ke sini. Kalau tidak, hari ini akan kubuat kaisar itu menyesal. Aku tidak akan mundur.
Aku justru ingin melihat sosok yang mulia yang hebat itu. Kau. Kaisar tiba. Hamba memberi salam salam pada yang hamba mulia. menyambut yang Hamba mulia. menyambut yang mulia. Bangunlah. Kau. Dia, Kenapa? Kaisar, bersiaplah untuk memulai. Oh, ayo kita mulai sekarang. Jadi begitu rupanya. Tadi itu menakutkan sekali. Ini, Tetua Li, lakukan sesuai keinginan yang mulia saja. Baik. Inikah kaisar brengsek itu? Wibawanya terlihat bahkan tidak lebih kuat dari pelayan istana. Sekarang, tahap terakhir seleksi, pemilihan permaisuri, resmi dimulai. Ibu Pengasuh Li, bacakan isi dari buku penilaian kedua kandidat. Putri dari Menteri Perang Chu Xingde, Chu Xiangyun. Chu Xiangyun berusia 17 tahun, berparas cantik, sikapnya anggun, memiliki kepribadian yang lembut dan jujur, baik hati dan berbudi pekerti luhur, menguasai 4 seni, dan memiliki akhlak yang baik. Putri dari Ling Feng, Bupati North Mountain, yaitu Ling Jiujiu. Ling Jiujiu berusia 17 tahun, meskipun berparas cantik, namun perilakunya buruk, penuh dengan aura kemarahan, dengan terang-terangan di dalam paviliun Siunu, menindas kandidat lain, tidak berubah meski telah dihukum, berulang kali membangkang peraturan, dan moralnya sangat rendah. Melapor kepada Yang Mulia, saya telah selesai membacakannya. Penilaian kedua kandidat ini, kenapa bisa begitu bertolak belakang? Isi buku ini berdasarkan pengamatan selama kedua kandidat berada di paviliun Siunu, sama sekali tidak ada kebohongan. Pendamping Yang Mulia, tidak boleh orang yang tidak bermoral. apa yang dikatakan Tetua Li sangat benar. Menurut saya, pemenang babak ini sudah ditentukan. Ibu Pengasuh Li memfitnahku. Berteriak di depan umum, di mana sopan santunmu? Tindakan ini justru membuktikan bahwa ucapan Ibu Pengasuh Li memang benar. Izinkan saya bertanya pada Yang Mulia. Jika dituduh secara tidak adil, siapa yang tidak akan merasa panik? Lancang. Ternyata ini wanita yang disukai kakak keempat. Sangat berkarakter juga ya. Kalian berdua Tetua G, aku rasa apa yang dikatakan Ling Jiujiu itu benar. Apa? Saya, Tetua Li jangan terburu-buru. Hanya berdasarkan sebuah buku di tangan Ibu Pengasuh Li, langsung menghakimi karakter seseorang. Bukankah itu terlalu gegabah? Yang Mulia, Lagi pula, jika perilaku Ling Jiujiu beberapa hari ini memang sangat buruk, lalu mengapa kalian tidak segera melaporkannya, membiarkannya melewati berbagai rintangan hingga sampai ke babak terakhir? Sebenarnya apa? Maksud terselubung kalian? Yang Mulia ampuni saya. Buku catatan ini, anggap saja tidak berlaku. Bagaimanapun ini pemilihan selir kaisar, seharusnya kaisar dan aku yang memberikan penilaian. Adil untuk kalian berdua. Baik, Hampir saja gagal di detik terakhir. Berbahaya sekali. Tenanglah. Di hadapan kaisar, masih berani main mata dengan pria itu? Benar-benar wanita rendah, yang tidak tahu malu. jika buku penilaian tidak berlaku, maka sekarang kita mulai presentasi individu. Apa itu? Chu Xiangyun, Saya di sini. pernahkah kau membaca 4 kitab? Tidak hanya membacanya, tapi saya juga bisa menghafalnya dengan lancar. Lalu buku apa lagi yang sudah kau baca? Aturan wanita, instruksi wanita, dan adab wanita. Apa saja 7 bab dalam adab wanita? Rendah hati, suami istri, hormat dan waspada. Perilaku wanita, konsentrasi, kepatuhan, dan hubungan dengan ipar. Bagus sekali. Terima kasih atas pujiannya, Yang Mulia. Apa-apaan semua ini? Ini jelas-jelas hanya kekangan dan siksaan bagi wanita. Untung saja aku tidak mempelajarinya. apa katamu? Ada apa dengan Ibu Pengasuh Li? Melapor Yang Mulia dan para tetua G sekalian, Ling Jiujiu telah merendahkan adab dan instruksi wanita, bicaranya sangat tidak sopan, bahkan tidak memiliki kebajikan dasar seorang wanita. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi selir kekaisaran? Saran saya, langsung batalkan saja kualifikasinya. Sejak zaman dahulu, wanita selalu mengutamakan 3 kepatuhan dan 4 kebajikan. Sejak kapan giliranmu untuk menghina dan memfitnahnya? 3 kepatuhan dan 4 kebajikan, benar-benar tali yang menjerat. Apa katamu? Keterlaluan, Yang Mulia. Wanita ini mengabaikan norma manusia, dia harus dihukum dan diusir keluar dari istana. Jika menurutmu ini adalah kekangan dan sebuah jeratan, lalu menurutmu apa yang seharusnya dilakukan wanita zaman sekarang? Seharusnya tidak dikekang oleh aturan kuno itu, seharusnya bebas melakukan apa yang ingin dilakukan. Lalu kau sendiri? Apa yang ingin kau lakukan? Membela negara, menjaga wilayah, dan membangun karier yang gemilang.
Apa katamu? Wanita lemah sepertinya, bagaimana mungkin bisa membangun karier? Kekuatan dan ambisi bukanlah kata yang hanya boleh dimiliki pria. Wanita juga bisa membangun karier yang hebat, bahkan bisa melakukannya lebih baik daripada pria. Omong kosong. Benar-benar merusak aturan? Bagaimana ini? Yang Mulia menambahkan genderang saran di setiap kediaman, serta papan kritik, mendorong rakyat untuk memberikan pendapat, dan membuka jalur komunikasi seluas-luasnya. Sedangkan kalian, bahkan sedikit pendapat yang berbeda saja. Tidak sanggup kalian dengarkan? Yang Mulia ada di sini, beraninya kau bicara sembarangan seperti itu. Diam. Ini, bajingan ini. Ini adalah aku, pelayan pribadiku. Bagaimana bisa kau berteriak padanya di sini? Yang Mulia, aku hanya ingin membantumu memberinya pelajaran. Orangku, apakah perlu kau yang memberi pelajaran? Lagi pula apa yang dia katakan adalah apa yang ada di dalam pikiranku juga. Tapi, Yang Mulia saja mau mendengarkan saran? Kenapa kau tidak mau mendengarnya? Benar-benar sekali. Di dunia ini, sebenarnya siapa yang memegang kendali? Ya, saya mengaku bersalah. Yang Mohon Mulia. ampun. Seharusnya kalian dihukum. Namun mengingat kalian berjasa dalam pemilihan selir ini, maka jasa dan kesalahan dianggap impas. Aku akan memberi pengampunan. Bangunlah kalian semua. terima kasih Yang Mulia. Ling Jiu, aku ingin bertanya padamu. Kau memiliki ambisi yang begitu besar. Lalu mengapa sekarang berada di sini? Demi posisi putri kau berjuang dengan keras? Karena aku akan menghabisimu demi membalas dendam ayahku. Ling Jiu? Ling Jiu? Ling Jiu? Karena takdir tidak bisa dilawan. Baik itu di medan perang maupun di dalam istana. Semuanya adalah kehendak Yang Mulia, dan aku ingin memenangkan semua yang bisa kuperjuangkan. Terlebih lagi, membantu Yang Mulia di istana belakang, bukankah itu juga sebuah bentuk pengabdian kepada negara? Baiklah. Menarik sekali. Benar-benar menarik. Menarik sekali. Yang Mulia, mengenai pemilihan ratu ini. Dalam hati Yang Mulia, sudah ada keputusan. Benar-benar. Sudah ada keputusan, sudah ada. Itu, Ketua Ga, kemari sebentar. Ling Juju, kau tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Berdasarkan 3 tahap seleksi, dan akhirnya ditetapkan oleh Yang Mulia, wanita ini bijaksana, berbudi pekerti luhur, cantik dan anggun, maka menetapkan Kabupaten Beishan Ling Jiu sebagai selir kerajaan. Pernikahan agung akan diadakan besok. Apa? Atas dasar apa? Dia tidak memiliki etika dan tutur kata yang baik. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi permaisuri? Aku memilih selir. Apakah perlu persetujuan dari Chu Xiangyun darimu? Saya tidak berani. Saya hanya takut Kaisar akan dikelabui oleh pelayan yang ada di sisi Anda. Ling Juju, dan dia berperilaku sangat intim. Aku khawatir ada hubungan gelap. Saya juga bisa menjadi saksi. Ling Jiu dan pelayan di belakang Yang Mulia sudah lama bersengkokol. Jangan seret Xiao Bingzi ke dalam masalah ini. Bagaimana ini? Hal yang akan kulakukan nanti sangatlah berbahaya. Aku tidak boleh sampai melibatkan Xiao Bingzi. Yang Mulia saya, jangan banyak alasan. Di hadapan Yang Mulia saja, kalian berdua berani main mata. Hahaha. Bagus sekali. Yang Mulia, bagus. Bagus apa? Ling Jiu dan Xiao Bingzi sangat ini, keakraban ini adalah hal yang bagus. Apa? Kaisar ini sepertinya otaknya sedang tidak beres, ya? Maksudku adalah untuk masuk ke istana belakang, langkah pertama Ling Jiu adalah menjalin hubungan baik dengan pelayan pribadiku. Ini membuktikan bahwa Ling Jiu punya kebijaksanaan dan punya pandangan jauh ke depan. Tapi dia, Nona Chu, Yang Mulia sudah mengambil keputusan, jangan membuat keributan lagi. Sekarang semuanya sudah diputuskan. Selamat kepada Nona Ling. Seperti mimpi saja, aku benar-benar terpilih menjadi selir kaisar. Ling Jiu. Nona Chu, mohon tenanglah, Nona Chu. Tenang. Sampah. Sudah terima uang tapi tidak becus kerja ya. Saya juga tidak menyangka kalau Ling Jiu, wanita rendahan itu, dia punya begitu banyak trik. Aku, seorang putri dari kediaman menteri yang terhormat, malah kalah dari putri seorang camat. Mau ditaruh di mana mukaku? Siapa bilang dia putri seorang camat? Ayah. Tuan. Putriku, tidak apa-apa. Ayah. Apa maksud ayah? Ling Jiu memang bukan putri dari Bupati Kabupaten Beishan? Benar sekali.
Ling Juju ini bukanlah Ling Juju yang itu. Tapi sebelumnya aku sudah menyuruh orang memeriksa Liontin Gioknya. Bahkan aku juga mencari. Wanita jahat ini memang tidak mudah dihadapi. Namun, ayah punya caranya. Apakah dia benar-benar putri dari Ling Shanhe? Benar. Lalu kapan kita akan membongkar kedoknya? Besok, saat pernikahan agung yang mulia. Kali ini, aku pasti akan membuat wanita jahat itu tidak bisa melarikan diri. Ada apa? Bukankah kau suka minum arak? Sedang tidak bersemangat. Aneh sekali. Sebelumnya kau setiap hari berteriak ingin menikah dengan kaisar. Sekarang setelah terpilih menjadi selir kaisar, kenapa malah tidak senang? Apa kau benar-benar ingin aku menikah dengan kaisar? Kau sendiri yang bilang, kau sudah lama memuja kaisar. Hari ini sudah melihat yang mulia di istana. Apakah kau puas? Lumayanlah. Apa maksudnya lumayan? Kau benar-benar menyukainya? Aku menyukaimu, Kasim bodoh. Kenapa menatapku? Xiao Bingzi. Aku punya seorang teman. Oh, teman. Iya. Dia sedang menghadapi masalah sulit. Lalu? Orang terdekatnya telah tiada. Dia berusaha keras mendekati penjahat itu, tapi saat tiba waktunya membalas dendam, hatinya justru mulai bimbang. Menurutmu, apa yang harus dia lakukan? Apa ada seseorang yang membuatnya bimbang? Mungkin orang yang dia sukai. Aduh, itu tidak penting. Yang penting dia harus membalas dendam. Tapi bagaimana jika setelah temanmu membalas dendam? Dia baru sadar penjahat itu bukan musuh yang sebenarnya? Apa maksudmu? Bagaimana jika ada kesalahpahaman di antaranya? Bagaimana jika setelah semuanya berakhir? Ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin itu salah? Jika itu salah, syukurlah kalau begitu. Tidak mungkin. Selidiki dulu kebenarannya sebelum bertindak. Bukankah begitu lebih baik? Sudah tidak sempat lagi. Kesempatan hanya datang sekali. Orang yang memulai semua ini harus membayar akibatnya. Lalu setelah urusanmu selesai? Aku tidak pernah memikirkannya. Juju, aku dengar kau bilang, kau sangat menyukai Gurun Utara. Ya, aku sangat menyukai Gurun Utara. Aku suka melihat elang yang membentangkan sayap di sana. Suka makan daging yang banyak, dan hari-hari saat minum sepuasnya. Lalu kelak? Bisakah kau membawaku melihatnya? Tidak akan ada masa depan lagi. Kenapa bisa begitu? Xiao Bingzi, berdirilah. Hah? Cepat. Jiu-jiu, Aku menyukaimu. aku juga menyu. Aku tahu aku telah melampaui batas, tapi rasa suka tidak bisa dibendung. Aku menyukaimu, sangat menyukaimu, hingga ingin membawamu ke Gurun Utara. Tapi aku tahu itu tidak mungkin bagimu. Aku juga tidak ingin mencelakaimu. Bagaimana mungkin kau mencelakaimu? Kau tidak tahu apa-apa. Untung saja kau tidak tahu apa-apa. Aku. Xiao Bingzi, mulai malam ini, jangan datang mencariku lagi. Anggap saja kita tidak pernah saling kenal. Jiu-jiu. Bagaimana mungkin aku tidak tahu apa-apa? Pengawal Yun, Saya di sini. bagaimana persiapannya? Semua rencana telah disiapkan. Setelah hari pernikahanku besok, kita bisa segera bertindak. Baik.
Ayah, putrimu ini akan segera membalaskan dendammu. Dan juga demi seluruh tentara Zenbei. Kaisar, Jangan tegang. suara ini. Kenapa itu kau? Nona Chu, Yang mulia, saya ada urusan penting yang ingin dilaporkan. Berani sekali kau. Kau hanya seorang pelayan. Berani-beraninya di hari pernikahan Agung Kaisar, mengenakan pakaian pengantin dan menyamar menjadi kaisar. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Aku adalah putri menteri yang terhormat. Tentu saja, aku punya kualifikasi untuk menghadiri perjamuan kaisar. Justru kau, seorang pria rendahan, berani melakukan hal gila seperti ini demi Ling Jiujiu. Kaulah yang sudah keterlaluan. Chong Yun, apalagi yang kau tunggu? Cepat tangkap orang hina yang sudah melanggar aturan ini. Xiang Yun, sedang apa kau di sini? Ayah, aku datang untuk membantumu. Xiao Bingzi, kenapa kau memakai pakaian kaisar? Apa kau sudah bosan hidup? Cepat ganti pakaianmu, biar aku yang menahan mereka. Benar. Cepat lepas dan berikan padaku untuk dipakai. Ini keinginan permaisuri, bukan keinginanku. Xiao Bingzi, dia tidak sengaja. Aku. Bukankah kau menyukaiku? Kalian semua lihat kan? Wanita ini ternyata berhubungan gelap dengan seorang pelayan. Benar-benar melanggar norma, pantas untuk dihukum berat. Diam. Cepat pergi. Bukankah kau ingin menikah denganku? Aku. Tidak bisa. Aku harus menjadi selir kerajaan. Kalau begitu, baiklah. Apa? Para menteri sekalian, lihatlah baik-baik, seorang selir kerajaan yang terhormat, ternyata, di depan umum, saling tarik-menarik dengan seorang kasim. Wanita seperti ini, mana pantas menjadi selir kerajaan? Jika dia tidak pantas menjadi selir kerajaan, memangnya kau pantas? Tentu saja, aku pantas. Xiang Yun, jangan bicara lagi. Tuan Chu, biarkan saja dia bicara. Aku berasal dari keluarga terpandang. Sejak kecil aku terpelajar. Bagaimana mungkin aku tidak pantas? Jika bukan karena Kasim ini yang menghalangiku, mana mungkin Ling Juju punya kesempatan? Xiang Yun, diam kau. Ayah, dia hanyalah seorang Kasim. Mengapa ayah harus takut padanya? Ayah? Ayah memukulku? Jika aku tidak memberimu pelajaran sekarang, keluarga Chu bisa celaka karena perbuatanmu. Tapi apa salahku? Kesalahanmu sudah sangat keterlaluan. Aku hanya memberi pelajaran pada Kasim rendahan ini. Kenapa ayah malah membelanya? Siapa yang mengizinkanmu terus menghinanya? Cepat berlutut dan minta maaf. Ayah menyuruhku berlutut pada seorang Kasim. Anak durhaka. Apa kau ingin membuat keluarga Chu ikut menanggung hukuman bersamamu? Ayah, apa yang ayah lakukan? Mereka berdua bekerja sama melakukan kejahatan, saling memberi secara sembunyi-sembunyi. Ayah pikir yang mulia akan menghukum kita demi dia? Kau, tahukah kau siapa dia sebenarnya? Siapa dia? Seorang wanita yang penuh dengan kebohongan dan seorang Kasim yang pantas dihukum berat. Yang mulia, Anda sungguh bijaksana. Tolong ringkus mereka berdua sekaligus. Setelah diringkus, lalu apa? Lalu, habisi mereka. Lancang? Chu Xingde, inikah putri yang kau besarkan dengan baik? Beraninya dia memfitnah selir raja seperti ini. Sungguh besar sekali nyalinya. Hamba bersalah. Cepat minta maaf kepada Kaisar dan selir raja sekarang juga. Apa? Kaisar? Dia adalah Kaisar? Kakak keempat? Beritahu dia. Kakak keempat. Benar kakak ipar? Aku adalah pangeran ke-9. Dia adalah kakak keempatku. Dialah penguasa saat ini. Apa? Apakah kau sudah tahu sejak awal? Baru masuk istana, kau sudah berencana untuk mendekatinya. Bekerja sama dengan Kaisar dalam sandiwara ini, berpura-pura tidak tahu apa-apa, agar bisa mengamankan posisi selir raja. Bukan begitu. Apakah selama ini kau sedang menertawakanku? Apa yang ingin kau lakukan pada selirku? Dasar anak tidak berguna, cepat minta maaf. Aku tidak mau. Kau. Yang mulia. Saya bersalah. Ini karena saya tidak becus mendidik putri saya, hingga dia bicara sembarangan dan menyinggung selir agung. Yang mulia mohon ampuni kesalahan kami. Hari ini adalah hari bahagia aku dan selir agung. Jika ada lagi yang berani bicara sembarangan dan melanggar aturan, Tuan Chu, maka jangan salahkan aku jika bertindak tegas. Baik. Yang mulia jangan khawatir. Kenapa kau membohongiku? Kenapa kau harus menjadi kaisar? Aku bisa menjelaskan semuanya. Tidak perlu penjelasan lagi. Kau bilang yang mulia membohongimu? Bukankah kau juga telah membohongi yang mulia? Ling Juju, kaulah buronan wanita itu? Putri dari Ling Shanhe. Xiang Yun, ini belum saatnya.
Dia sama sekali bukan Ling Jiujiu yang asli. Dia masuk ke istana untuk pemilihan selir hanya demi ingin mencelakai kaisar, demi membalas dendam untuk pengkhianat negara Ling Shanhe. Apa yang dia bicarakan ini? Ini benar-benar konyol. Xiang Yun, Ayah, kita punya buktinya. Untuk apa kita harus bersabar menghadapinya? Chu Xiangyun, demi posisi selir agung, sampai kapan kau akan terus memfitnahku? Apakah aku memfitnahmu atau tidak? Kau sendiri yang lebih tahu. Aku tidak tahu apa yang engkau bicarakan. Jika kau begitu menginginkannya, posisi permaisuri kekaisaran ini akan kuberikan padamu. Kau belum sadar juga dengan situasimu saat ini. Kau telah membohongi Baginda. Berusaha melukai pemimpin kita, kau punya 9 nyawa pun tidak akan cukup untuk membayar akibatnya. Jangan khawatir, Lepaskan. tanganku belum sembuh. Tenanglah, setelah urusan ini selesai, aku akan memberikan penjelasan padamu. Siapakah saya ini sampai membuat Yang Mulia Yang Agung bersusah payah menjelaskan padaku? Kau adalah permaisuri kekaisaranku. Sudah seharusnya aku memanjakanmu. Mana mungkin itu merepotkan? Kaisar, apa sampai sekarang Anda masih membela wanita pencuri ini? Mengapa aku harus meragukan permaisuri kekaisaranku? Hanya karena ucapan sepihak darimu? Bicara satu kata lagi, aku akan menghukummu dengan berat. Yang Mulia, Apa kau juga ingin memfitnah permaisuri kekaisaranku? putri saya tidak berbohong. Jika Yang Mulia tidak percaya, maka saya akan membawa saksinya ke hadapan Anda. Tidak perlu repot-repot. Saya Kabupaten Beishan Bupati Ling Feng, memberi salam, hormat saya kepada Kaisar dan Permaisuri Kekaisaran. Bangunlah. Terima kasih, Kaisar. Kenapa kau ada di sini? Menjawab pertanyaan Tuan. Putriku beruntung terpilih menjadi permaisuri, tentu saja aku harus datang menghadiri pernikahan agung ini. Ayah, Tak disangka kau begitu membanggakan. Aku merasa sangat bangga. ini semua berkat didikanmu. Ayah, kenapa saksi kita malah menjadi Ling Feng? Ling Jiujiu? Bagaimana mungkin? Kalian berdua adalah ayah dan anak? Apakah kami ayah dan anak atau bukan, itu bukan kau yang menentukan. Ling Feng. Sekarang Sekretaris Chu dan putrinya mengatakan kau dan Ling Jiujiu tidak punya hubungan ayah dan anak. Katanya dia adalah putri Ling Shanhe. Apa yang ingin kau katakan? Kaisar, saya tidak mengerti mengapa Sekretaris dan Nona Chu bicara sembarangan. Mana mungkin aku tidak mengenali putriku sendiri. Ling Feng, sekarang ada Kaisar di sini. Jika kau berbohong, berarti kau menipu pemimpin, dan itu berarti kau akan tiada. Kau rela menghancurkan kariermu demi orang asing, bahkan tidak memedulikan nyawa keluarga Ling lagi. Saya sangat setia kepada Kaisar, sama sekali tidak berniat menipu atau memberontak. Sebaliknya, Sekretaris dan putrinya berulang kali menyudutkan putriku, bahkan membuat keributan di hari pernikahan yang mulia, sungguh sangat tidak sopan. Diam. Ling Feng, aku penasaran, imbalan apa yang dia berikan padamu? Sampai kau begitu tega, bahkan mengorbankan nyawa seluruh keluargamu, hanya untuk menyembunyikan identitasnya? Aku juga heran, mengapa Nona Chu terus menyudutkan putriku. Apakah demi kepentingan pribadi, atau ada yang menghasut untuk mempermalukan yang mulia di hari pernikahannya? Diam. Yun-er hanya tidak ingin Kaisar ditipu oleh kalian. Tuan Chu harus punya bukti. Kalau bicara, Tidak mau mengaku, ya? Kalau begitu, aku akan memanggil putrimu, yaitu Ling Jiujiu yang asli. Mari kita lihat apakah putriku yang mencari masalah, atau kau dan Ling Jiujiu yang berbohong? Apa? Masuklah. Ling Jiujiu tiba. Kau. Perkenalkanlah dirimu. Hormat saya kepada Kaisar. Saya adalah Ling Jiujiu. Ayah saya adalah Bupati Kabupaten Beishan yang bernama Ling Feng. Sedangkan dia bernama Ling Jiujiu. Jiu yang berarti arak. Dia adalah orang yang menggantikan saya masuk ke istana untuk pemilihan selir. Dia adalah putri dari Ling Shanhe. Apa kau sadar dengan apa yang kau katakan? Bagaimana bisa Jiujiu mengenal keluarga Chu? Apakah ucapan ini benar? Apa yang saya katakan sepenuhnya benar. Jika ada satu kata pun yang bohong, biarlah saya dihukum oleh langit dan pergi dengan cara yang mengenaskan. Kalian semua sudah dengar dengan jelas kan? Ling Feng, sekarang apalagi yang ingin kau katakan? Saya. Ayah, apakah ayah benar-benar demi dia sampai tidak mau mengakui putri kandung ayah sendiri? Ayah, Tuan Chu sudah bilang, asalkan saya mengatakan yang sebenarnya, mereka akan melepaskan Kak Shijun. Kurang ajar. Chen Shijun, pria tidak setia itu mencampakkanmu di tengah jalan, tapi kau malah berani masuk ke tempat berbahaya demi dia. Apa sebenarnya yang terjadi? Ling Jiujiu, ceritakan semua yang kau ketahui satu persatu. Baik. Dialah yang pertama kali datang mencari kami. Menggunakan fakta bahwa Ling Shanhe pernah menyelamatkan ayahku untuk membalas budi, dia meminta ayahku setuju agar dia masuk ke ibu kota dengan identitasku. Tapi dia berulang kali menjamin hanya akan ikut pemilihan selir istana dan tidak akan pernah melibatkan keluarga Ling. Tapi kau tidak pernah menyangka tujuan dia masuk ke istana adalah
untuk mencelakai Kaisar. Sebuah tindakan pengkhianatan yang sangat keji. Benar. Yang Mulia Kaisar, ini semua berkat Tuan Chu. Jika tidak, saya takut baru akan mengetahui kebenarannya di hari saat keluarga Ling ditimpa bencana besar. Ling Feng, apakah perkataannya itu benar? Saya... Ling Feng, jika kau berani menyangkal perkataan putrimu, maka itu adalah pengkhianatan kepada raja. Itu adalah hukuman berat. Pikirkanlah baik-baik. Ayah, Aku benar-benar merasa aneh. Ternyata ada yang demi orang asing, sampai tidak mempedulikan nyawa putri kandungnya sendiri. Paman Ling, Anda sudah terlalu banyak membantuku. Nasi sudah menjadi bubur. Aku benar-benar tidak boleh menyeret Anda dan keluarga Anda lagi. Nona besar, Benar, aku memang bukan putri dari Ling Feng. Ayahku adalah Jenderal Penakluk Utara Ling Shanhe. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Wanita yang akan dinikahi Yang Mulia ternyata adalah putri penjahat. Ling Jujiu, sekarang kau akhirnya mau mengaku juga? Sebagai putri dari pejabat berdosa, menyembunyikan identitas, menyelinap ke dalam istana, berusaha keras menjadi ratu untuk mendekati Yang Mulia, niatmu sungguh sangat jahat. Yang Mulia, sekarang Anda harus percaya bahwa saya tidak memfitnah Ling Jujiu ini kan? Ya, apa yang mereka katakan memang benar. Aku menggunakan segala cara untuk masuk ke istana, hanya demi membalaskan dendam ayahku. Engkau, Demi negara dan rakyat, ayahku menjaga Gurun Utara selama berpuluh-puluh tahun, berulang kali berjuang di medan perang, bertaruh nyawa bersama para prajurit, tapi pada akhirnya dia dituduh mengkhianati negara, bahkan kesempatan untuk membela diri pun tidak ada. Jiu. Ayahku mungkin sampai tiada pun tidak akan mengerti mengapa raja yang dia lindungi seumur hidupnya bisa mempercayai rumor murahan itu, lalu tanpa ragu menghukumnya dengan kejam. Kaisar, luka yang kau berikan pada ayahku dibandingkan semua luka yang ayahku dapatkan di medan perang jauh lebih perih dan jauh lebih berat. Jika bukan karena ayahku mempertaruhkan nyawa menjaga perbatasan, apakah saat ini kalian bisa berdiri dengan tenang di sini hanya untuk menertawakanku? Omong kosong. Seret dia keluar, habisi dia. Tuan Chu, apakah dulu kau juga seperti ini? Terus-menerus berteriak? Ingin menghabisi ayahku? Kalau iya memangnya kenapa? Ling Juju, jangan menyebarkan fitnah lagi di sini. Ling Shanhe berkhianat pada negara. Semua orang sudah tahu itu. Ayahku tidak bersalah. Dia jauh lebih bersih daripada kalian semua yang ada di sini. Sekarang, Ling Jiujiu, kalau begitu maksudmu, Kaisar telah memfitnah ayahmu. Dan ini semua adalah kesalahan Kaisar. Kata tidak bersalah. Yang kau ucapkan itu hanyalah rasa tidak terima. Kau tidak rela, karena kau yang tadinya putri Jenderal Penakluk Utara, kini berubah menjadi putri dari seorang pengkhianat negara. aku tidak peduli dengan kekuasaan atau status ini. Aku hanya ingin menjaga nama baik ayahku dan kehormatan tentara Zenbei. Kehormatan sampah apa itu? Jika aku jadi kau, saat tahu ayahku sendiri berkhianat dan memihak musuh, aku pasti akan pergi selamanya karena malu. Tidak sepertimu, yang berpura-pura tidak tahu, membohongi diri sendiri, bahkan berniat mencelakai Yang Mulia. Benar-benar tidak tahu diri. Sekarang lihatlah, bukan hanya kau yang harus pergi, tapi seluruh keluarga Ling Feng, semuanya harus tiada. Nona Chu, bukankah ayahmu sudah berjanji padaku, asalkan aku bersedia maju untuk bersaksi dan membongkar penipuan ini, maka dia bisa menyelamatkan Kak Shijun dan nyawa seluruh keluarga Ling kami. Nona Ling, kau ini terlalu naif. Meskipun kau menebus kesalahanmu dengan jasa, tetapi ayahmu membantu Ling Jiu-Jiu, membohongi kaisar. Kejahatan yang dia lakukan itu adalah pengkhianatan besar yang pantas dihukum berat. Kalian membohongiku. Chen Shijun saja sudah tidak menginginkanmu, tapi kau masih terus memanggil Kak Shijun. Seorang pria bodoh saja bisa menipumu. Kenapa aku tidak boleh menipumu juga? Benar-benar sebodoh babi. Bicara soal ini, kita harus berterima kasih pada Nona Ling Jiu-Jiu karena sudah mengutamakan keadilan di atas keluarga. Dengan begini, aku bisa membantumu memohon keringanan agar keluarga-keluarga Ling kalian masih memiliki keturunan yang tersisa. Tidak mungkin. Kak Shijun tidak mungkin membohongiku. Kalian tidak boleh menyakiti Kak Shijun. Tidak boleh menyakiti ayahku. Dia sudah gila ya? Kaisar, saya menyarankan segera kirim prajurit sekarang juga ke Kabupaten Beishan. Tangkap semua orang dari keluarga Ling dan masukkan mereka ke dalam penjara. Sedangkan ketiga orang ini, segera jatuhkan hukuman mati. Ayah, ini semua salahmu. Kenapa ayah harus membantunya? Ini semua salahmu, dasar wanita pembawa sial. Kau menyeret seluruh keluarga Ling kami. Kenapa kau tidak pergi bersama Ling Shanhe dan tiada saja? Ayah. Jika tidak ada Jenderal Penakluk Utara, maka tidak akan ada Ling Feng aku, dan tidak akan ada keluarga-keluarga Ling kita. Bagaimana bisa kau bicara seperti itu kepada Nona besar? Tapi dia akan membuat kita semua celaka. Kau. Apa yang dia katakan benar. Memang aku yang telah melibatkan kalian semua. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku bersedia memberikan segalanya untuk menebus dosa ini. Apa gunanya kehidupan selanjutnya? Pergi saja kau sekarang. Setelah membalaskan dendam, aku tentu akan membayar semuanya dengan nyawaku. Kau.
besar. Lindungi Baginda. Lindungi Baginda. Lindungi Baginda. Lindungi Baginda. Tunggu. Malam itu, kau bisa melukaiku hanya dengan sebatang ranting. Tapi sekarang pisau ini bisa kuhentikan dengan mudah. Jiu Jiu, kau tidak ingin menghabisiku. Xiao Bingzi, Lindungi Kaisar, lindungi Kaisar, lindungi Kaisar. pengawal, habisi wanita penjahat ini. Ling Jujiu, ini adalah istana. Pengawal ada di mana-mana. Apa kau pikir bisa berhasil? Jangan ada yang melukai selirku. Kaisar, dia mencoba menghabisi Anda. Anda masih ingin membelanya? Kakak keempat, ukiran pada pisau ini berasal dari Gurun Utara. Ling Jiu, sekarang bukti dan pelakunya sudah ada di sini. Meskipun kau sangat pandai bicara, kau tidak bisa mengelak lagi kan? Cepat seret wanita penjahat ini dan hukum dia. Kaisar, saya bersedia menanggung hukuman demi nona besar. Mohon Kaisar ampuni dia. Paman Ling. Semua ini adalah rencanaku. Semuanya aku lakukan sendirian. Akulah yang mengancam mereka untuk membantuku. Hukum saja aku sendirian. Siapa yang bilang aku akan menghukummu? Kaisar, dia telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Jika kau tidak menghukumnya, apa kau ingin menyiksanya perlahan? Terhadap pengkhianat negara seperti Ling Jiuju, memang tidak seharusnya membiarkannya pergi dengan tenang. Seharusnya dia disiksa dengan berat agar menjadi peringatan bagi yang lain. Termasuk kedua orang di keluarga Ling itu juga harus menerima hukuman yang sama, yaitu dihukum dengan berat. Jika kau masih bisa membedakan yang benar dan salah, kau harusnya tahu, semua ini adalah perbuatanku sendiri. Keluarga Ling hanyalah orang-orang yang tidak tahu apa-apa dan menjadi korban. Entah itu disiksa perlahan, ataupun hukuman yang paling kejam sekalipun, biar aku sendiri yang menanggungnya. Sifatmu benar-benar mirip dengan ayahmu. Dulu saat bawahan Ling Shanhe melakukan kesalahan, dia juga selalu seperti ini. Suka memikul semua tanggung jawab sendirian, demi menggantikan para prajurit menerima hukuman. Kau tidak pantas menyebut nama ayahku. Jiu Jiu, dirimu sendiri pun sudah terancam, masih ingin melindungi mereka? Kaisar, kau dengar sendiri kan? Dia sudah mengakuinya semuanya dilakukan oleh dia seorang. Tidak ada hubungannya dengan keluarga kami semua telah ditipu olehnya. Jika kau ingin menghukum, hukumlah dia saja. Diam kau. Nyawa seluruh keluarga kita adalah pemberian dari jenderal. Bagaimana bisa aku memiliki putri yang begitu penakut seperti ini? Ayah bilang aku takut mati. Siapa di dunia ini yang tidak takut mati? Mengapa aku harus ikut tiada demi pengkhianat ini? Dia bukan pengkhianat. Kaisar, saya menyarankan, masukkan mereka terlebih dahulu ke penjara. Mengenai hukumannya, kita bicarakan lagi nanti. Siapa yang berani menyiksa putriku? Siapa yang berani menyiksa putriku? Aku Ling Shanhe, memberi hormat kepada Kaisar. Ini, bagaimana mungkin? Pengkhianat Ling Shanhe itu, bukankah dia sudah dihukum mati? Jenderal, silakan bangun. Terima kasih, Kaisar. Ayah, Jiu, ayah masih hidup. jangan menangis. Kau sudah menderita. Biarkan ayah urus pekerjaan penting dulu. Nanti kau akan mengerti semuanya. Jadi kalian orangnya, yang ingin menyiksa putriku sampai tiada? Kau, Ling Shanhe, bukankah kau sudah tiada? Maaf membuat Tuan Chu kecewa. Aku jenderal masih hidup. Lalu kau berani muncul terang-terangan. Apa kau tidak takut kehilangan nyawamu? Yang seharusnya takut itu aku jenderal? Atau justru kau, Tuan Chu? Ling Shanhe, jangan sembarangan memfitnah orang. Hati nuraniku bersih. Apa yang harus aku takutkan? Aku takut hal yang kau sembunyikan dengan segala cara akhirnya terbongkar. Ling Shanhe, berani sekali kau berkata seperti itu pada ayah saya. Kaisar, menurut saya Ling Shanhe ini telah melarikan diri dari hukuman dan bekerja sama dengan putrinya. Dia pantas dihukum berat. Tuan Chu, bukankah kau selalu merasa otak prajurit tidak secerdas pejabat sipil? Hari ini, kenapa tidak kau gunakan otakmu itu dengan baik? Kau, apa sebenarnya yang ingin kau katakan? Jika aku adalah pengkhianat negara seperti yang kalian katakan, bagaimana mungkin hari ini aku bisa masuk istana secara terang-terangan? Apa kau terlalu meremehkan dirimu sendiri? Atau meremehkan Kaisar? Saya telah menjalankan tugas dari Kaisar, telah berhasil menangkap pemimpin musuh, serta menyita surat bukti persekongkolan Menteri Perang Chu Xingde dengan pihak luar. Fitnah. Ini benar-benar fitnah. Kau ini bukannya mengakui kesalahan, malah ingin melimpahkan kesalahan padaku. Tidak masalah jika Tuan Chu tidak mengakuinya. Aku percaya pada bawahanku. Sebentar lagi dari kediaman Shang Shu pasti akan ditemukan buktinya. Beraninya kau, Kaisar, si Ling Shanhe ini membawa pasukan pemberontak masuk ke ibu kota, bahkan membiarkan prajurit menerobos masuk ke dalam kediaman saya. Ini jelas-jelas tidak menghargai Anda sama sekali. Tuan Chu, hal ini sudah disetujui oleh aku. Kaisar, saya sangat setia kepada Anda. Anda tidak boleh mencurigai saya. Kaisar, Anda jangan sampai mempercayai perkataan kelompok pemberontak ini. Apa di mata kalian? Aku bahkan tidak punya kemampuan untuk membedakan benar dan salah? Tidak. Maksud saya, Anda tidak bisa mempercayai perkataan pengkhianat negara ini. Siapa yang bilang Jenderal Penakluk Utara adalah pengkhianat negara? Kaisar,
Bukankah Anda sendiri yang memerintahkan hukuman pada Ling Shanhe? Itu hanyalah sandiwara yang dilakukan Jenderal Penakluk Utara bersama dengan aku. Apa? Saat aku menerima bukti pengkhianatan Jenderal Penakluk Utara, aku langsung tahu kalau itu pasti fitnah dari seseorang. Jenderal Penakluk Utara sangat pengertian. Dia rela menodai namanya sendiri demi bekerja sama dalam sandiwara aku. Tujuannya adalah untuk memancing musuh dan mata-mata agar mereka menunjukkan jati diri mereka yang sebenarnya. Tapi tak disangka, malah menyeret nama kediaman Shangshu. Lalu, bagaimana dengan poster pencarianku di seluruh negeri? Itu hanyalah gambar yang dibuat secara asal-asalan, hanya untuk sekadar formalitas saja. Pantas saja, gambarku dibuat sangat jelek. Bagaimana mungkin bisa begini? Setelah masalah ini selesai, aku akan mengumumkan pada dunia dan mengembalikan nama baik Jenderal Penakluk Utara. Kalau Ling Shanhe tidak bersalah, berarti saya juga tidak bersalah. Tuan Chu, jika memang begitu kenyataannya, tunggu saja dengan tenang. Jika aku bersama Jenderal Penakluk Utara telah memfitnahmu, aku sendiri yang akan meminta maaf padamu. Namun jika tidak, hukumanmu akan ditambah. Ini, baiklah, saya akan menunggu. Ayah, kita tunggu saja hasilnya. Setelah hasilnya keluar, kita harus menghabisi orang-orang yang telah memfitnah kita ini. Diam kau. Ayah, Lapor. Kaisar, ini adalah surat rahasia yang ditemukan dari ruang kerja Chu Xingde. ayah. Apa ini? Palsu? Ini dipalsukan olehnya. Bekerja sama dengan musuh, menjebak orang-orang setia, buktinya sudah sangat jelas. Chu Xingde, apalagi yang ingin kau katakan? Ayah, bagaimana mungkin ini terjadi? Keluarga Chu kita setia selama turun-temurun? Bagaimana mungkin berkhianat pada negara? Ayah, cepat jelaskan pada Kaisar. Ayah. Yang tertera di atasnya adalah stempel pribadi milik Chu Xingde. Katakan sesuatu. Ayah, cepat katakan sesuatu pada Kaisar. Ayah. Karena Kaisar sudah menganggap saya sebagai pengkhianat negara, maka saya tidak punya hal lain untuk dikatakan. Yang aku sesali adalah, dulu aku tidak segera menghabisimu, sehingga aku harus berakhir seperti ini. Ayah, kau benar-benar. Keluarga Chu kita, mengapa harus menjadi pelayan turun-temurun? Aku Chu Xingde, atas dasar apa? Harus melayani seorang junior. Jika Xie Xiheng bisa menjadi kaisar, aku juga bisa. Pemenang menjadi raja dan yang kalah jadi pecundang, aku mengakuinya. Jika kalian tidak ingin membiarkanku hidup, kalian juga jangan harap bisa selamat. Pengawal, habisi mereka semua. Seseorang, cepat kemari. Hati-hati. Tidak apa-apa. Pengawal bayangan. Di mana para pengawal bayangan? Chu Xingde, apa kau benar-benar menganggap Jin Wei di istana hanya hiasan semata? Bahkan sebelum keluarga Chu milikmu memasukkan pengawal ke istana, mereka semua sudah diringkus. Sampaikan perintahku. Tangkap semua orang dari keluarga Chu. Selidiki siapapun yang terlibat dalam masalah ini, masukkan mereka ke penjara, dan tunggu hukuman selanjutnya. Baik. Jiang Er. Aku tidak pernah menyangka. Ayah yang paling kuhormati ternyata adalah seorang pengkhianat negara. Kaisar, ayah saya memang bersalah, tetapi kami orang-orang di keluarga Chu yang lainnya tidak bersalah. Saya memohon pada Kaisar, ampunilah semua orang di keluarga Chu. Saya rela menebus dosa ini dengan nyawaku sendiri. Letakkan pisaunya. Ling Jiujiu, kau menang. Ternyata aku hanyalah putri dari seorang pengkhianat negara. Jangan. Yun Er. Yun Er. Ini semua kesalahan ayah. Ambisi ayah terlalu besar. Seret dia keluar. Tidak perlu. Seseorang, seret dia keluar. Sekarang, bukankah sudah saatnya kita menyelesaikan urusan di antara kita? Aku pantas menerima hukuman berat. Permaisuri kekaisaran milikku? Tidak, Permaisuri, apa kesalahan yang kau perbuat? Permaisuri. Aduh, Jiu-Jiu. Jiu-Jiu, hanya kau satu-satunya di hatiku. Ini adalah peninggalan Ibu Suri. Benar, aku sudah berjanji untuk memakaikannya padamu sendiri. Tapi, kau tahu aku datang dengan tujuan tertentu. Apa kau tidak keberatan? Sebenarnya aku sudah menebaknya sejak awal. Tapi, yang aku sukai adalah Jiu-Jiu yang seperti ini. Xiao Bingzi. Terima kasih. Jiu-Jiu, apa yang kau bicarakan? Bukan Xiao Bingzi, tapi yang mulia. Apapun sebutan yang Jiu-Jiu suka, aku akan mengikutinya. Maafkan aku, tadi aku sudah membantah Permaisuri. Aku... Tidak apa-apa, aku malah harus berterima kasih padamu. Kalau tidak, aku tidak akan punya kesempatan masuk ke istana. Hanya saja, Chen Shijun. Jika bukan karena kejadian ini,
Aku tidak akan tahu kalau dia adalah seorang bajingan yang sangat munafik. Tidak masalah, anggap saja aku telah memberikan perasaan pada orang yang salah. Ya sudahlah, apapun masalahnya, bahas lagi nanti saja. Sekarang yang terpenting adalah pernikahan Kaisar dan Permaisuri. Benar kakak keempat, jangan bertele-tele lagi. Permaisuri milikku, apakah kau bersedia menemaniku menjaga negeri ini dan menghabiskan sisa hidup bersama? Aku bersedia. Lalu, apakah kau bersedia menemaniku pulang ke Gurun Utara? Melihat elang terbang mengepakkan sayap, dan menikmati pemandangan gurun yang tenang? Aku bersedia.